Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Gachiakuta. Video ini adalah lanjutan dari episode 1 versi animenya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton animenya, Mimin saranin buat nonton dulu episode 1-nya supaya kalian tuh nggak ngerasa kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian, karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Dan juga di episode satunya tuh makan 1 chapter. Jadi untuk episode selanjutnya Mimin mau ngambil 2 chapter aja untuk 1 episode. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, di mana Rudo dijatuhkan ke dalam abyss, kita diperlihatkan flashback di mana Rudo saat itu masih kecil, dan juga terdapat orang yang saat ini akan dilempar ke dalam abyss. Orang-orang bangsawan saat itu mengatakan bahwa mereka nggak mengerti kenapa masih ada orang yang membunuh orang di tempat ini. Dan benar-benar nggak mengerti jalan pikiran dari suku menjijikan ini. Sedangkan Rudo yang melihat kejadian itu juga bertanya-tanya di dalam hatinya. Aku bertanya-tanya kenapa semua orang mengkhawatirkan keburukan dan penjahat, namun tak seorang pun peduli dan memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka terus menjatuhkan sampah tepat di kedalaman abyss, ucap Rudo di waktu kecilnya. Scene kemudian kembali ke momen saat ini, tepatnya di dasar abyss. Kita diperlihatkan Rudo yang saat itu sedang berlari dari kejaran beberapa makhluk monster yang tiba-tiba muncul. Monster-monster yang sangat aneh itu terlahir dari kumpulan sampah. Rudo yang melihat kejadian itu pun terus berlari sambil mengatakan di dalam hatinya, "Monster apa-apaan itu? Tumpukan sampah yang hidup. Bagaimana mungkin itu ada di tempat ini? Dan bagaimana monster-monster ini ada di sini? Lagi pula, tempat apa ini sebenarnya?" Ucapnya sambil bertanya-tanya di dalam hatinya. Dari kejadian ini, sebuah monster saat itu langsung melancarkan sebuah serangan tepat ke arah Rudo, yang membuat Rudo saat itu hanya bisa menghindarinya. Dan beberapa saat setelah menghindar dari serangan para monster itu, Rudo dikejutkan oleh sesuatu yang saat itu dilihat oleh mata kepalanya, di mana ada tengkorak manusia di tempat itu, yang menandakan kemungkinan besar orang-orang yang dijatuhkan ke dalam abyss juga telah mati. Rudo yang melihat semua kejadian itu pun tentu saja menjadi naik emosi dan mengatakan kepada orang-orang yang sebelumnya membuangnya, "Sialan kalian semua, berani-beraninya kalian membuangku ke tempat neraka ini," ucapnya sambil mencoba bangkit. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Rudo juga sempat terjatuh ke tumpukan sampah yang saat itu berada di bawah dan terus mengatakan, "Ini bahaya, jika terus seperti ini, aku mungkin juga akan mati. Bau yang ada di tempat ini juga mulai merusak paru-paruku. Ini adalah sesuatu yang sangat menjijikan. Apakah memang ada tempat aman di dunia seperti ini? Di tempat sampah ini, dunia yang tidak dikenal." Dari kejadian ini, kita diperlihatkan sebuah darah yang saat itu keluar dari mulut Rudo. Dan keadaan Rudo saat ini benar-benar menjadi semakin memburuk. Dia saat itu terus mengatakan, "Ada apa ini? Apakah aku tidak bisa melakukan apapun lagi? Apakah ini adalah akhir hidupku?" Baru saja Rudo mengatakan hal itu, tiba-tiba dia mengingat flashback tentang kematian dari Recto, yang membuat emosinya pun menjadi semakin terpancing. Dia memaksa tubuhnya untuk terus bangkit sambil mengatakan, "Itu tidak mungkin, aku masih punya hal yang harus aku lakukan. Siapapun yang membunuh Recto, aku akan menghancurkannya. Aku akan mengalahkan mereka semua sampai mati. Itulah alasan aku saat ini masih belum boleh mati," ucapnya sambil bangkit di tempat itu sambil memegang sebuah pipa. Rudo saat itu berniat untuk memberikan perlawanan kepada monster itu. Tetapi dari kejauhan kita diperlihatkan seseorang yang sedang melihat sesuatu. Orang itu kemudian mengatakan, "Jangan katakan itu padaku." Beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat Rudo berdiri, kita diperlihatkan Rudo yang saat itu langsung melesat ke arah tumpukan monster sampah itu sambil mengatakan, "Kau dan dunia ini, aku akan membersihkanmu dan membuatmu bersirahat. Baumu itu sangat busuk," ucapnya sambil melemparkan pipa itu ke arah sang monster. Tetapi serangan itu sama sekali nggak melukai monster sampah itu, yang membuat monster itu pun langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Rudo. Serangan dari monster itu bahkan membuat tubuh Rudo sampai terpental. Rudo yang saat itu terlempar ke belakang juga tetap nggak mau kalah. Dia mengambil tumpukan seng dan kemudian melempar seng itu tepat ke arah sang monster, yang memberikan dampak yang cukup luar biasa kepada monster itu. Tapi meskipun begitu, serangan dari Rudo masih belum menghancurkan sang monster. Untungnya, di tengah-tengah momen-momen sengit
menit ini, seseorang membantu Rudo dan menembakkan beberapa peluru tepat ke arah monster itu, yang membuat monster dengan tumpukan sampah itu pun langsung hancur berkeping-keping. Rudo yang melihat kejadian itu pun benar-benar sangat terkejut dan gak mengerti apa yang sebenarnya udah terjadi. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, muncullah seseorang yang sebelumnya menyelamatkan Rudo dengan topeng di wajahnya. Dia juga mengenakan sebuah payung. Jika kita lihat baik-baik, kayaknya sosok misterius ini menggunakan payung sebagai senjatanya. Dan Rudo yang melihat kejadian itu pun langsung bertanya-tanya di dalam hatinya, siapa orang ini sebenarnya? Tiba-tiba orang itu langsung menendang Rudo karena Rudo saat itu bandel banget dan gak bisa diajak berdiri. Dia langsung memasangkan sebuah masker tepat di wajah Rudo yang membuat Rudo saat itu terkejut karena pada akhirnya dia bisa bernafas juga di tempat ini. Sebelumnya kan aroma busuknya itu bahkan sampai membuatnya sangat sulit bernapas. Dia langsung nanya sama orang yang udah nyelamatin dirinya, apakah kau juga manusia? Orang itu pun kemudian mengatakan, benar, aku adalah manusia. Dan Rudo kemudian menanyakan lagi, ini tempat macam apa? Monster apa itu sebelumnya? Tetapi sosok misterius itu mengungkapkan, diamlah sebentar, kau tidak boleh banyak bicara. Tetapi Rudo saat itu terus mengatakan, ada apa dengan dunia ini? Aku terjatuh dari atas dan aku nggak tahu apa yang udah terjadi. Apa itu abyss? Tanah ini itu tanah apa? Kumohon jelaskan padaku ini di mana. Aku tidak bisa mendengarmu, jadi kau harus membicarakannya dengan keras. Ucapnya kepada sosok misterius itu yang membuat sosok misterius itu pun jadi kesel banget dong. Karena dari tadi dirinya bicara tapi nggak didengar sama sekali sama Rudo. Dia kemudian mengatakan, kita bukan jatuh ke bawah tanah, ini adalah permukaan. Tumpukan-tumpukan sampah itu adalah yang dibuang oleh orang-orang langit. Semuanya mereka buang ke bawah sini. Dan seperti yang kubilang tadi, tutup mulutmu karena mereka akan tahu kita di sini jika kau berteriak, sialan. Ucapnya kepada Rudo. Baru saja dia mengatakan itu sambil teriakan, monster-monster itu pun langsung muncul tepat di belakang tubuh dari sosok misterius itu. Yang bikin Rudo pun saat itu bertanya-tanya, jadi yang mengalahkan mereka tadi bukanlah aku melainkan dirinya. Ngelihat monster-monster yang saat itu udah muncul gitu aja, orang itu pun langsung jelasin, makhluk yang kau maksudkan itu adalah makhluk buas yang bernama Aberran. Makhluk itu terlihat mirip seperti monster tumpukan sampah. Dengarkan aku, tidak masalah seberapa kali kau mengalahkannya dengan senjata biasa, itu tidak akan pernah berguna. Di samping itu, mereka biasa tidak bereaksi pada suara yang dibuat manusia. Itulah kenapa aku berbicara dengan nada yang rendah. Tapi kau malah mulai berteriak. Makhluk buas itu yang berada di tempat ini merupakan makhluk spesial. Itulah kenapa aku tidak melakukan hal mencolok yang menarik perhatian mereka. Aku biasanya tidak selantang ini, tapi semua ini karena salahmu bocah. Ucapnya kepada Rudo sambil terus memarahi Rudo. Dia kemudian menggunakan payungnya itu, di mana tiba-tiba di payungnya itu muncul aura yang sangat aneh yang membuat Rudo saat itu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya udah terjadi. Orang itu kemudian mengatakan, yang sudah terjadi, terjadilah. Ucapnya sambil merentangkan payung itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, monster-monster dari tumpukan sampah itu langsung melesat ke arah mereka semua, yang membuat sosok misterius itu langsung mengarahkan payungnya ke arah kumpulan monster itu. Tiba-tiba, aura yang sangat aneh saat itu meluap dan berkumpul tepat di sekitar payung milik sosok misterius itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, ledakan energi pun keluar dari payung itu yang menghancurkan monster raksasa sebelumnya. Rudo yang menyaksikan kejadian seperti ini tentu saja ngerasa bingung banget tentang apa yang sebenarnya udah terjadi. Bagaimana mungkin payung bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu? Dan beberapa saat setelah kejadian itu, meskipun dia udah berhasil mengalahkan monster-monster itu, beberapa monster masih bisa hidup kembali. Dan satu persatu monster juga terus bermunculan, yang bikin sosok misterius itu terus menghadapi semua monster itu seorang diri. Bahkan melihat semuanya masih sia-sia, dia langsung menggunakan teknik pamungkas yang bernama Unbreaker Ekhtiar. Dari kejadian ini, kita diperlihatkan payung yang saat itu langsung membentuk sebuah lingkaran yang sangat aneh, di mana saat itu tombak-tombak tajam langsung menghancurkan para monster-monster sampah itu. Rudo yang melihat kejadian itu pun terus berkata di dalam hatinya, wow, dia bisa memusnahkan monster sebanyak itu. Apa yang digunakannya itu? Apakah itu adalah teknologi dari Abyss? Apakah dia adalah orang-orang spesial? Jika aku punya kekuatan seperti itu, bukankah aku juga bisa melenyapkan sialan-sialan yang ada di atas sana? Tiba-tiba orang itu langsung mendekat ke arah sosok Rudo dan mengatakan, oi bocah, kau masih hidup bukan? Namaku adalah Engine, dan aku hanyalah tukang bersih-bersih biasa, ucapnya kepada Rudo. Dari kejadian ini kita pada akhirnya mengetahui bahwa nama sosok misterius itu adalah Engine.
Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita juga sempat diperlihatkan flashback tentang masa kecil dari Rudo lagi, di mana saat itu sosok ayah angkat Rudo yang bernama Recto pun menanyakan kepadanya tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Kenapa penampilannya tiba-tiba seperti itu? Rudo mengatakan bahwa dia saat itu terjatuh. Mengetahui bahwa Rudo saat itu sedang berbohong, melainkan dirinya sedang bertengkar dengan anak-anak nakal. Recto saat itu mengatakan, kenapa kau terus bertengkar seperti itu? Tapi Rudo saat itu langsung mengungkapin, karena dia mengatakan bahwa sampah-sampah itu hidup dan mereka semua menertawakannya. Dan karena alasan itulah dia merasa kesal dan bertengkar dengan mereka semua. Mendengar ucapan seperti itu, Recto langsung mengatakan, apakah kau memukul balas mereka? Dan tidak diam saja bukan? Recto saat itu juga mengatakan kepada Rudo, dengarkan aku Rudo, jika kau menghargai sesuatu dalam waktu yang sangat lama, maka sebuah jiwa pasti akan menempatinya. Aku mempercayai itu, sebuah jiwa akan menempatinya. Karena itu, kau memberitahukan mereka jika itu hidup. Ini hanyalah pepatah lama. Menurutku itu berarti hargailah apa yang kau punya. Tapi aku juga mempercayai itu. Oh iya, pulpen ini mungkin punya jiwa, dan handuk ini juga. Ucapnya sambil bercanda di hadapan Rudo dan mengatakan bahwa sarung tangan Rudo juga pasti memiliki jiwa. Jadi Rudo harus menghargainya dengan baik. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Rudo yang saat ini udah tersadar karena ternyata di kejadian sebelumnya dia sempat pingsan. Dari kejadian itu, kita diperlihatkan engine yang terus membawanya dan mengatakan, akhirnya kau sadar juga. Tapi Rudo saat itu malah marah-marah yang bikin engine langsung bilang, Hey, kenapa kau terus marah-marah begitu? Bukankah akulah yang telah menyelamatkanmu bocah? Tetapi Rudo mengatakan, penyelamat apaan? Kau bahkan saat ini menyeretku dengan rantai. Lepaskan aku sialan, aku harus segera kembali ke atas sana. Tetapi saat itu engine mengatakan, maaf, kembali ke atas itu tidak mungkin. Tempat yang ada di atas itu, kami menyebutnya itu adalah surga. Ngomong-ngomong, bagaimana caramu bisa ke atas sana? Selain itu, surga itu terus-menerus bergerak dan juga ada alasan lain. Tapi itu mungkin tidak sekarang. Jika kau mengerti maka tutuplah mulutmu. Ucapnya kepada Rudo yang bikin Rudo merasa kesal mengingat semua kejadian sebelumnya, di mana dirinya kan harus segera membalas dendam kepada orang yang telah membunuh Recto. Tapi dia tidak bisa melakukannya saat ini yang bikin dirinya kesal sama engine dan bilang, aku akan kembali. Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Dan juga kau bilang itu tidak mungkin untuk sekarang. Pasti kau tahu sesuatu kan, cara kembali ke atas sana. Dan seperti sebelumnya, Rudo masih terus menanyakan banyak hal secara terus-menerus yang bikin engine pun saat itu makin kesel lagi dan bilang, Hei bocah, tidak bisakah kau diam dulu? Jika kau sangat bersikeras maka aku akan mengajarimu. Kau akan tahu seperti apa hidup di dunia ini. Ucapnya kepada Rudo. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, sampailah mereka di suatu tempat yang bikin Rudo saat itu ngerasa bingung tempat apa ini sebenarnya. Tetapi saat itu engine mengatakan bahwa dia akan menyerahkan sisanya kepada Rudo. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita juga diperlihatkan orang-orang yang saat itu berada di belakang Rudo. Dan mereka semua juga memakai topeng. Mereka saat itu langsung mendekat ke arah Rudo dan menganggap dirinya adalah salah satu dari orang yang ada di atas langit. Rudo yang melihat kejadian itu kan tentu saja jadi waspada. Tapi tiba-tiba mereka malah melakukan hal yang aneh. Mereka semua malah melepas topeng mereka dan malah mengagumi sosok Rudo yang bikin Rudo pun saat itu ngerasa bingung tentang apa yang dimaksudkan mereka semua. Sedangkan orang-orang itu mengatakan satu sama lain, mereka nggak pernah menyangka bahwa ada orang langit yang bisa masih hidup ketika mencapai dasar. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, orang-orang ini juga ngerasa kagum karena meskipun mereka orang permukaan dan yang di atas adalah orang langit, semuanya masih memiliki bahasa yang sama dan mereka semua benar-benar ngerasa bingung tentang apa yang sebenarnya udah terjadi. Awalnya Rudo menganggap kalau mereka semua adalah orang yang lebih baik daripada engine, tapi ternyata dirinya malah dirantai di sebuah tempat yang bikin orang-orang itu pun saat itu tertawa dan mengatakan, aku benar-benar merasa bingung, tubuh dari kalian orang-orang langit kemungkinan bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Rudo yang melihat kejadian itu tentu saja merasa kesel banget kan sama perkataan itu. Ternyata mereka lebih buruk daripada engine. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, orang itu mengatakan kepada Rudo, aku tidak pernah berpikir kesempatan untuk menangkap yang hidup, tapi sepertinya kali ini kami sedang beruntung. Ada apa tatapanmu itu? Kami semua membenci kalian orang-orang langit. Kalian terus membuang sampah yang tidak bertanggung jawab selama turun-temurun. Semua sampah yang jatuh kepada kami, semuanya terus menumpuk dan membuat udara beracun di tempat ini. Dan bahkan monster muncul, serta limbah-limbah kalian itu menciptakan makhluk yang sangat mengerikan. Orang-orang yang sudah dibunuh oleh monster itu, orang yang tertimpa karena sampah yang dijatuhkan pada mereka, dan orang-orang yang kehilangan rumah mereka
sampah karena terkontaminasi sampah. Menurutmu apa yang terjadi ketika orang-orang itu melihat orang langit seperti dirimu hidup? Aku penasaran apa yang akan terjadi. Apakah kau akan disiksa atau dimutilasi? Ada banyak lagi hal yang harus kau ketahui. Ayolah, kau harus makan dengan benar, ucapnya sambil menyuapkan sesuatu kepada Rudo. Rudo yang melihat kejadian itu tentu saja langsung naik emosi. Dia langsung menggigit jari dari pria itu yang membuat pria itu pun merasa sangat kesakitan. Rudo saat itu terus marah-marah dan mengatakan, aku masih bisa memakannya sendiri, jadi tidak perlu melakukan itu. Dan setiap semua orang yang seperti dirimu, setiap orang-orang yang seperti kalian, sampah yang ada di atas ataupun yang ada di bawah, kalian hanya akan memilih sesuka hati kalian. Kalian akan terus mengatakan bahwa kalian adalah yang benar. Aku tidak tahan lagi. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Dia keluar dari sarung tangan milik sosok Rudo. Rudo seolah sedang mengendalikan sesuatu. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun tentu saja ngerasa sangat bingung. Sedangkan Engine ternyata dari tadi nggak pergi. Dia malah melihat semuanya dari kejauhan dan mengatakan, itu adalah jumlah energi yang sangat besar. Aku tahu, ternyata dugaanku selama ini benar. Sedangkan Rudo saat itu mengatakan di dalam hatinya, jika kau menghargainya, maka sebuah jiwa akan menempatinya suatu hari nanti. Dan tentunya itu juga bisa meminjamkanmu kekuatan. Itu adalah perkataan yang pernah diucapkan oleh Recto. Dan saat itu juga tiba-tiba kita diperlihatkan Rudo yang berhasil mengendalikan sesuatu. Itu adalah jiwa dari rantai yang sebelumnya mengikat tubuhnya. Melihat semua kejadian itu, orang-orang pun benar-benar sangat terkejut dan mengatakan, tidak mungkin, mana mungkin ada satu orang surga yang bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Apakah dia juga merupakan seorang giver? Sedangkan Engine yang melihat kejadian itu mengatakan, seseorang yang bisa membuat benda menjadi hidup dan menarik kekuatan darinya, dia adalah seorang yang cukup luar biasa. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka semua pun langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Rudo. Rudo yang melihat kejadian itu juga langsung mengendalikan rantai itu dan melancarkan sebuah serangan ke arah mereka semua. Pertempuran pun saat itu juga langsung terjadi. Sedangkan Engine yang melihat semuanya dari kejauhan malah seneng banget karena Rudo ternyata bisa mengendalikan banyak benda yang ada di tempat itu. Bahkan ketika dia memegang ban mobil itu langsung bisa digunakan kekuatan jiwanya yang bikin orang-orang saat itu benar-benar terkejut karena ada seorang giver yang bisa menggunakan lebih dari satu senjata, padahal harusnya nggak bisa. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, giver itu adalah orang yang menggunakan sampah sebagai kekuatan mereka. Jadi setiap sampah itu sebenarnya memiliki jiwa. Tetapi setiap giver hanya bisa mengendalikan satu sampah aja, dan sampah-sampah lain tuh nggak bisa digunakan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Rudo saat ini. Orang-orang saat itu terus memarahinya, tapi tiba-tiba di tengah momen-momen sengit ini, Engine mengatakan, "Hei, sudah cukup, jangan bunuh dia." Sedangkan di sisi lain, Rudo yang ngelihat Engine ternyata nggak pergi itu benar-benar kaget banget. Dan dia nggak nyangka bisa menjadi makhluk seperti ini dan menghancurkan semuanya. Tiba-tiba Engine ngungkapin, kekuatan besar itu, seperti yang diharapkan tubuhmu masih tidak bisa menahannya. Tolong maafkan aku hanya ingin mencari tahu jika kau punya kekuatan juga atau tidak. Aku akan mengajarimu mengenai dunia ini dan juga kekuatan itu. Tapi sebagai gantinya, kau harus bergabung bersamaku sebagai seorang bersih-bersih di dunia ini. Dan orang itu disebut sebagai janitor. Oh ya, sebagai janitor, bakat apa yang kita butuhkan? Saat itu, kita diperlihatkan Rudo yang mengatakan, aku nggak mau, aku udah capek banget sama kehidupan ini. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita diperlihatkan seseorang yang saat ini sedang dihubungi oleh Engine. Dan orang itu mengatakan, ada apa Engine? Sungguh jarang sekali kau menghubungiku seperti ini. Tapi dia saat itu terkejut ketika mendengar bahwa Engine mengatakan dirinya menemukan anak yang sangat berbakat. Dan gak sengaja kebetulan menemukannya di daerah terlarang. Percaya atau tidak, dia punya kemampuan. Ada sesuatu yang janggal mengenai dirinya. Itulah kenapa aku membawanya sebagai janitor. Orang-orang yang mendengar kata-kata seperti itu sangat terkejut. Scene kemudian berpindah ke sebuah distrik. Kita diperlihatkan Rudo yang saat ini tubuhnya sedang diperiksa oleh sesuatu, dengan Engine yang saat itu berada di belakang dokter itu. Engine ternyata saat ini sedang menelpon orang misterius lain dan mengatakan kau akan segera menemuinya nanti. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Rudo yang mengatakan, kapan aku bilang kalau aku mau bergabung sama kalian? Tetapi Engine saat itu bilang sama Rudo, memangnya kau punya pilihan lain? Bukankah kau juga nggak bakal bisa naik jika nggak punya informasi apapun dari diriku? Sedangkan dokter itu mengatakan, woi bocah, aku sudah memberitahumu. Kau masih beruntung karena masih bisa hidup. Ada apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhmu? Jika kau bernafas di sana lebih lama lagi, maka kau pasti akan mati. Orang itulah yang telah menyelamatkanmu.
Dan aku juga bukanlah seorang pria, ucap kakek-kakek botak itu sambil mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita, yang bikin Rudo saat itu benar-benar kaget banget. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Rudo saat itu mengatakan, sebenarnya aku nggak mau bergabung, tapi aku hanya ingin mencari informasi. Enjin yang nggak dengar kata-kata seperti itu mengatakan, kau sudah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, bukan? Bagaimana orang-orang langit itu diperlakukan di sini setelah penculikan? Kau bisa bertanya pada banyak orang yang ada di sana. Tapi cepat atau lambat setelah mereka tahu yang sebenarnya, itu akan membuatmu berakhir. Apa yang akan aku coba katakan adalah, dunia tidak sebaik itu untuk memberikan informasi padamu secara gratis. Maka diamlah dan ikuti aku, ucap Enjin sambil membawa Rudo. Rudo saat itu hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Enjin. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, sampailah mereka di sebuah restoran, di mana saat itu Enjin mengatakan, bagaimana? Apakah makanan di tempat ini enak? Sepertinya kau sangat lapar. Rudo yang melihat kejadian itu nggak bisa mengatakan apapun. Karena sejujurnya bagi Rudo, dia nggak menyangka bahwa tempat yang seperti ini bisa memiliki makanan yang layak dan bahkan sangat enak. Dan di momen ini, Enjin dan Rudo juga sempat saling berkenalan satu sama lain. Enjin mengatakan bahwa dia akan memberikan pelajaran singkat tentang benda-benda yang ada di bawah ini bersamaan dengan para sampah ini. Itu adalah emosi, jiwa akan terkumpul dengan mudah. Pada titik tertentu, mereka akan berubah menjadi energi, dan emosi itu bakal menyebabkan berbagai fenomena, yang salah satunya adalah terbentuknya makhluk buas seperti Aberran sebelumnya. Mereka akan menyerang siapapun, termasuk manusia yang mendekatinya. Tempat tinggal utama mereka adalah wilayah pembuangan sampah bagian luar kota, tapi mereka juga bisa masuk ke dalam kota. Mendengar kata-kata kayak gitu, Rudo pun langsung menanyakan, kalau begitu, bukankah jauh lebih baik jika kita membangun benteng di sekitarnya? Tetapi saat itu juga Enjin mengatakan, manusia bukanlah makhluk yang bisa terkurung sepanjang waktu. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, senjata biasa tidak akan pernah bisa melukai makhluk buas Aberran itu, karena inti mereka adalah jiwa. Mendengar kata-kata seperti itu, Rudo pun juga mengerti dan mengatakan, aku mengerti. Tiba-tiba, Enjin mengungkapkan sesuatu. Dengan sarung tanganmu itu, kau bisa mengalahkan mereka. Rudo yang mendengar kata-kata seperti itu pun benar-benar sangat terkejut sama ungkapan itu. Dan Enjin mengatakan kau harus bisa menggunakan sampah sebagai senjatamu. Jika seseorang menggunakan sebuah objek selama bertahun-tahun dan menjaganya dengan sepenuh hati, maka sebuah jiwa akan bersemayam di dalam sana. Kami menyebut itu sebagai Jinki, ucapnya kepada sosok Rudo yang membuat Rudo saat itu sangat terkejut karena apa yang dikatakan oleh Rekto itu adalah kenyataan. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Enjin juga sempat mengungkapkan kepada Rudo, kau juga merupakan salah satu dari mereka dan juga diriku, kita adalah Giver. Dengan kata lain, Janitor adalah organisasi yang memusnahkan makhluk buas Aberran. Itulah kenapa kita membutuhkan Giver sebagai senjata kita. Dan saat itu juga Rudo menanyakan, jadi itulah kenapa kau ingin aku bergabung dengan Janitor. Lalu jika aku bergabung denganmu, kau akan memberitahukanku bagaimana cara ke atas sana. Mengenai ucapan itu, Enjin langsung ngungkapin, jujur saja aku nggak tahu cara naik ke atas sana. Yang bikin Rudo pun ngerasa kesel banget. Tapi Enjin tiba-tiba mengatakan, tapi bosku itu adalah orang yang banyak tahu. Jadi mungkin dia tahu sesuatu. Oh iya Rudo, dari mana kau mendapatkan sarung tangan itu? Ucapnya kepada Rudo yang bikin Rudo mengungkapkan bahwa sarung tangan itu adalah pemberian ayahnya. Ini adalah satu-satunya kenangan yang dirinya punya dari orang tuanya. Tapi saat itu, kita diperlihatkan Enjin yang mengatakan, sarung tangan itu terlihat compang-camping dan sangat tua. Tapi aku tahu kalau itu dijaga dengan sangat baik. Teruslah jaga hal yang sangat penting untukmu dan hargailah itu selama-lamanya. Ucapnya kepada Rudo yang membuat Rudo saat itu tersentuh. Karena itu bukanlah perkataan yang pernah didengarnya oleh siapapun. Dan orang yang mengatakan itu pertama kali tidak lain adalah Enjin. Dan Enjin kemudian mengatakan, selagi kau masih memilikinya, kau harus menjaganya dengan baik. Rudo saat itu pun langsung ngucapin makasih sama Enjin. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun kemudian saling berdebat satu sama lain seperti biasanya. Beberapa saat setelah momen-momen ini, kita diperlihatkan seekor kucing yang saat itu mengambil uang dari sosok Rudo yang bikin Rudo langsung mengambil sebuah tongkat yang ada di tempat itu. Dia langsung menangkap sebuah ekor kucing itu. Tapi tiba-tiba orang misterius yang sebelumnya ditelepon sama Enjin pun muncul dan bilang, bocah, kembalikan itu. Rudo yang ngedengar kata-kata kayak gitu pun ngerasa nggak mengerti. Apa yang kau bicarakan? Ini uangku. Kurasa kau itu udah gila. Tetapi orang itu langsung ngungkapin, bukan uangnya. Tongkat itu adalah milikku, ucapnya kepada Rudo yang bikin Rudo saat itu nggak mengerti. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, orang itu langsung marah dan mengatakan,
Kau pikir kau bisa lolos dengan mudah setelah mencuri Jinki dari seseorang? Ucapnya sambil memadatkan kekuatan yang amat besar. Dari kejadian ini Rudo menyadari bahwa pria itu adalah seorang janitor juga. Dan saat itu juga tiba-tiba sosok pria misterius itu langsung melancarkan serangan ke arah Rudo yang membuat Rudo nggak bisa mengatasi serangan itu. Dan serangan itu bahkan sampai meledakkan keadaan yang ada di sekitarnya. Tapi ternyata dia nggak mengenai Rudo dan sengaja membuat serangannya itu meleset sambil mengatakan kepada Rudo, "Jika kau mencuri benda berharga milik seseorang, aku rasa kau sudah siap untuk ini." Rudo si anak berbakat mengetahui bahwa pria itu tahu tentang nama Rudo. Dia benar-benar sangat terkejut dan orang itu ternyata adalah Zanka. Zanka mengatakan bahwa Engine mempercayakanmu kepadaku untuk bertanggung jawab mendidikmu. Tapi aku tidak pernah menduga aku akan mengajarimu sopan santun, bahwa jika kau mencuri benda seseorang kau akan dihajar sampai babak belur. Tapi saat itu Rudo mengatakan, aku tidak mencurinya. Aku sebelumnya hanya ingin menangkap kucing itu yang sudah mencuri uangku. Tapi aku tidak tahu bahwa itu adalah milikmu. Saat itu juga orang itu langsung mengatakan, aku bisa tahu kalau orang tuamu mendidikmu dengan baik. Dan aku mengetahui itu, Rudo. Ucapnya kepada Rudo yang bikin Rudo saat itu benar-benar sangat terkejut mendengar ucapan seperti itu. Karena harusnya dia sangat marah. Karena benda yang sangat berharga bagi dirinya tersentuh oleh orang lain. Dan karena alasan itu Rudo langsung mengatakan, aku tidak bermaksud untuk mencurinya. Aku tidak tahu bahwa itu adalah milikmu. Jadi aku minta maaf. Ucapnya sambil menundukkan kepala kepada Zanka. Zanka yang ngedengar ucapan kayak gitu pun jadi ngerasa kasihan dan bilang, aku akhirnya mengerti. Kau tidak bermaksud untuk mencurinya. Aku juga minta maaf. Ini adalah benda berhargaku. Jadi aku merasa sedikit bingung. Aku malah menakuti dirimu. Ucapnya kepada Rudo yang bikin Rudo saat itu ngerasa bingung. Karena hal kayak gini juga nggak pernah dia rasain ketika dia berada di atas sana. Bahkan saat itu Zanka juga mengatakan, kau akan bergabung dengan janitor bukan? Aku tahu beberapa hal. Jadi mungkin akan sedikit canggung, tapi aku sangat menantikan bekerja sama denganmu mulai sekarang. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Zanka menanyakan di mana Jinki milik Rudo yang bikin Rudo mengungkapkan, mungkin sarung tangan ini. Kemampuannya aku juga nggak yakin. Ngelihat sarung tangan dari Rudo, Zanka pun ngerasa kagum banget. Itu adalah sesuatu yang sangat keren. Jika dilihat bahkan umurnya benar-benar sangat lama. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang membuat sosok Rudo ngerasa seneng banget sama pujian itu. Dan dari kejadian ini mereka semua pun saling bercanda satu sama lain sampai pada akhirnya Zanka menanyakan, apakah kau benar-benar akan bergabung dengan janitor? Rudo juga langsung menjawabnya dengan terang-terangan, ya, aku akan bergabung, tetapi aku hanya akan membantu sampai tujuanku tercapai. Dan dari kejadian itu mereka juga saling berdebat satu sama lain. Ini adalah kekocakan mereka berdua, dan mereka bahkan sampai bertengkar satu sama lain. Itu karena Rudo nggak bisa mengekspresikan wajahnya. Bahkan ketika dia mencoba untuk tersenyum, wajahnya itu kelihatan menyeramkan banget yang bikin sosok Zanka merasa makin kesel lagi dan nganggap kalau dia sedang diledek. Mereka saat itu juga saling berdebat satu sama lain sampai pada akhirnya kita diperlihatkan Rudo yang mengatakan, baru saja kau mengatakan jika tujuanku itu tidak berguna. Aku juga bisa serius. Aku akan meraihnya dengan jiwa dan ragaku. Jangan berani-beraninya kau meremehkan tujuanku. Ucapnya kepada Zanka. Zanka yang mendengar ucapan seperti itu juga mengarahkan senjatanya sambil mengatakan, aku tahu. Saat aku bertemu denganmu, kau dan aku mungkin tidak akan pernah bisa akur. Dan saat itu juga Rudo mengungkapkan hal yang sama. Tiba-tiba, sesuatu pun mulai berubah yang membuat sosok Zanka terkejut. Sarung tangan itu, apakah itu adalah Jinkimu? Itu tidak mungkin. Berarti kau mampu mengubah apapun yang kau sentuh menjadi sebuah Jinki. Ucapnya dengan penuh rasa terkejut. Dari kejadian ini kita mulai mengetahui sebuah fakta bahwa sosok Rudo sepertinya bisa mengendalikan semua Jinki dengan kekuatannya sendiri. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, tepatnya di pertempuran antara Rudo melawan Zanka. Saat itu, Rudo langsung melepaskan Jinki miliknya dan mengubah sesuatu dengan sarung tangan Jinkinya itu. Melihat kondisi ini, Zanka pun benar-benar sangat terkejut karena ada hal yang benar-benar nggak mungkin di tempat ini, di mana Rudo ternyata bisa mengubah semua benda dengan kekuatan sarung tangan miliknya itu. Dia saat itu juga langsung tertawa dan mengatakan kepada sosok Rudo, hahaha, itu namanya gila, kau curang. Itulah kenapa dia menyebutmu anak berbakat ya. Tapi apakah kau tahu bahwa anak berbakat seperti dirimu itu tidak akan pernah seimbang dengan orang yang sangat biasa seperti aku? Ucapnya sambil tersenyum ke arah Rudo. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan kedua lengannya saat itu terangkat. Rudo saat itu nggak menyadari apapun.
dan tanpa sadar sebuah tongkat milik Zanka saat itu sudah berada tepat di hadapan wajahnya. Dan tiba-tiba tongkat itu juga meledak yang membuat Rudo harus menghindari serangan itu. Rudo saat itu juga bertanya-tanya tentang kapan sosok Zanka melepaskan tongkatnya karena dia bahkan gak menyadarinya. Tapi baru saja memikirkan hal itu, Zanka tiba-tiba sudah berada tepat di hadapan Rudo dan melancarkan serangan tepat ke arahnya. Rudo yang terkena serangan dari Zanka itu pun langsung terpental dengan sangat jauhnya. Tetapi semuanya tidak hanya sampai di sini saja. Zanka saat itu langsung memutar-mutarkan tombaknya dan tiba-tiba sudah berada lagi tepat di hadapan Rudo yang membuat Rudo tidak menyadari pergerakan dari Zanka. Bahkan dirinya belum bisa memberikan reaksi apapun. Tetapi Zanka yang melihat semua kejadian itu pun mengatakan, "Kau terlalu lambat menyadarinya, anak berbakat. Jadi kau ternyata hanya punya sebuah Zinki, satu-satunya yang hebat mengenai dirimu. Tapi pada dasarnya, milikku tidak jauh lebih rendah daripada dirimu meskipun ini hanyalah sekadar tongkat. Kau ternyata tidak bisa berbuat apa-apa di hadapanku," ucapnya sambil terus memukuli Rudo. Beberapa saat setelah kejadian itu, Rudo yang ngedengar kata-kata kayak gitu tentu saja kan ngerasa kesel banget. Jadi dengan amarahnya dia langsung melemparkan sesuatu ke arah sosok Zanka. Zanka yang melihat kejadian itu pun langsung sadar kalau semua serangan itu pasti bakal bisa dihindarinya dengan sangat mudah. Tapi ada sesuatu yang saat itu menempel di pipinya. Namun karena terlalu fokus sama pertarungan, Zanka saat itu tetap tidak menghiraukannya dan langsung melancarkan sebuah serangan dengan Zinki tombaknya itu yang membuat tubuh Rudo saat itu langsung terhempas ke bawah. Rudo yang saat itu terjatuh pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita diperlihatkan Zanka yang mengatakan, "Serangan yang tidak berguna, kau hanyalah pecundang dengan bakat yang sangat luar biasa. Apa yang di pipiku ini?" ucapnya sambil mencoba melihat apa yang sebelumnya menempel di pipinya itu. Dan betapa terkejutnya Zanka ketika dia mengetahui apa yang saat itu menempel di pipinya. Itu adalah percikan dari kotoran. Dia langsung panik dan bilang, Hei, bercanda kayak gini nggak lucu. Apa yang kau gunakan itu?" Dari kejadian ini kita mulai mengetahui kalau ternyata Rudo menggunakan kekuatan Zinkinya. Tetapi benda yang digunakan kekuatannya oleh sosok Rudo tidak lain adalah sebuah penyedot WC yang saat itu masih menempel beberapa kotoran di tempat itu. Dia langsung mengatakan kepada Zanka, "Memangnya apa yang salah? Kekuatanku adalah mengubah benda sesuka hatiku. Jadi jika aku menggunakan penyedot WC sebagai senjata, memangnya itu bermasalah untukmu?" ucapnya sambil melemparkan serangan-serangan tepat ke arah sosok Zanka. Zanka yang melihat kejadian seperti itu pun langsung panik banget kan. Tentu saja dia bahkan gak bisa melancarkan serangan balik ke arah Rudo karena dia mati-matian berusaha menghindari semua serangan yang saat itu mengarah ke arah dirinya. Karena kalau dirinya nggak fokus sedikit aja, pasti ada kotoran yang bakal menempel lagi di tubuhnya. Ini bikin Zanka pun saat itu menjadi panik banget dan dia langsung mati-matian berusaha kabur dari sosok Rudo. Rudo yang melihat kejadian itu pun mengatakan, "Ada apa dengan si Zanka ini? Kenapa dia malah ketakutan ketika aku menggunakan ini? Aku nggak tahu sebenarnya ini benda apa. Tapi syukurlah kalau itu berhasil." Ternyata karena Rudo berasal dari desa Kumo, dia nggak tahu penyedot WC itu gunanya untuk apa. Jadi bisa dibilang dia juga nggak sadar kalau yang ada di ujung tempat itu tidak lain adalah kotoran. Sedangkan di sisi lain, Zanka yang melihat semua kejadian itu pun langsung mati-matian kabur. Bahkan dia memohon ampun sama Rudo. Dia bilang, udah hentikan, kita nggak perlu bertarung lagi. Woi, dengarkan aku, ucapnya kepada Rudo. Tapi Rudo tidak menghiraukan itu dan terus melancarkan serangan ke arah Zanka. Dan latihan itu pun berlangsung dengan cukup lama. Sampai pada akhirnya bukan Rudo lah yang dilatih sama Zanka, malah Zanka yang kelelahan menghadapi sosok Rudo. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Engine yang telah sampai dengan sebuah mobil dan mengatakan kepada mereka berdua, "Yo kalian berdua, apakah kalian sudah berteman?" Sedangkan Zanka saat itu sampai tepar karena udah sangat kelelahan. Beberapa saat setelah kejadian itu, mereka berdua pun langsung memasuki mobil dan ditertawai habis-habisan sama Engine. Engine saat itu mengatakan, "Kalian tuh konyol banget. Masa-masanya bertarung sampai pakai penyedot WC kayak gitu. Aku bahkan gak pernah ngedengar ada orang yang bertarung dengan cara seperti itu." Sedangkan di sisi lain, Zanka saat itu benar-benar merasa sangat malu karena dia juga gak bisa berbuat apa-apa di hadapan itu. Sedangkan di sisi lain, Rudo yang juga baru mengetahui kalau dari tadi dia bertarung menggunakan kotoran pun langsung benar-benar syok. Karena dia nggak nyangka bahwa kotoran bisa digunakan dengan cara seperti itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Engine terus menertawai mereka berdua. Sampai pada akhirnya kita melihat suara dari seseorang yang ada di tempat itu, yang bikin Zanka saat itu menjadi panik banget. Karena dia sepertinya mengenal orang itu. Dan langsung menanyakan kepada sosok wanita yang ternyata tertidur di tempat itu.
"Hei, sejak kapan kau ada di sini?" Wanita itu juga merupakan orang yang sama dengan mereka semua, dan dia bernama Rio. Akhirnya kita bertemu juga sama seorang janitor wanita. Janitor itu saat itu langsung bangkit dan mengatakan, "Aku hanya sedikit penasaran, apakah kau yang bernama Rudo?" Ucap Rio kepada Rudo. Rudo yang gak dengar ucapan kayak gitu pun langsung membenarkannya. Tapi saat ini Rio sepertinya langsung tertarik dengan rambut Rudo dan langsung memegang-megang rambutnya itu sambil menanyakan, "Apakah kau mewarnai rambutmu?" Sedangkan Rudo saat itu mengatakan bahwa itu adalah warna alami. Oh iya teman-teman, ini pertama kalinya seorang wanita menyentuh rambut Rudo. Jadi tentu saja kejadian seperti ini membuat Rudo merasa malu. Tapi tiba-tiba kita mendengar suara dari Engine yang mengatakan kepada mereka bahwa waktunya pergi menuju rumah mereka. Itu adalah markas besar dari janitor. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita mulai diperlihatkan mereka yang telah sampai di markas. Dan saat itu juga mereka bertemu dengan seseorang yang ada di tempat itu. Dan ketika bertemu dengan orang itu, ada 3 lalat yang saat itu terbang di hadapan wajah Rudo. Dan ketiga lalat itu langsung ditangkap dengan sumpit dengan begitu mudahnya. Orang itu pun langsung mengatakan kepada Rudo, "Senang bertemu denganmu calon rookie baru. Engine sudah memberitahukanku mengenai dirimu dan dari mana kau berasal. Tapi aku ingin melihatnya secara langsung tentang potensimu itu." Ucapnya kepada Rudo yang bikin Rudo pun saat itu ngerasa bingung dan bilang, "Potensi, apakah yang dimaksudkannya adalah sesuatu yang aku gunakan sebelumnya?" Dan saat ini kita mendengar suara dari sosok Engine yang mengatakan, Jinki semuanya adalah kacamatanya. Penglihatan kinetiknya bertambah. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bahkan bisa melihat melalui sifat alami orang itu. Dan saat itu juga, betapa terkejutnya wanita itu ketika dirinya melihat Rudo. Tiba-tiba penglihatannya itu malah kabur, dan dia nggak bisa melihat apapun dari tubuh Rudo. Yang bikin orang-orang pun saat itu benar-benar terkejut. Tapi tiba-tiba sosok wanita itu mengatakan, kemampuan fisiknya sudah tinggi dari awal, jadi tidak perlu melatihnya lagi. Tapi harmonisasinya dengan Zinki itu sangat menakjubkan. Itu masih tidak stabil. Dia perlu berlatih untuk menggunakan kemampuan alaminya. Dan juga ada kotoran di lehermu. Ucapnya kepada Rudo yang bikin Rudo pun saat itu sangat terkejut. Sedangkan Engine yang mengetahui bahwa itu karena pertarungan mereka sebelumnya pun tertawa terbahak-bahak. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Engine pun langsung pamit dan mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin segera menemui bos mereka. Beberapa saat setelah kejadian itu, Engine langsung mengatakan kepada Rudo, ada sekitar 100 janitor, ada yang petarung, penjaga, dan juga pendukung. Tapi mereka tinggal di pos-pos yang berbeda-beda, tergantung dari wilayah yang sedang mereka bersihkan. Jadi jarang sekali bagi mereka untuk berkumpul di markas besar seperti ini. Jadi apakah kau ingin menemui mereka? Ucapnya kepada Rudo yang bikin Rudo saat itu nggak tahu harus menjawab apa. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, sampailah mereka di ruangan janitor utama. Terlihatlah banyak janitor yang saat itu sedang berkumpul seperti sedang membicarakan sesuatu. Dan mereka semua memandang ke arah Rudo, karena saat itu Rudo sedang dibawa oleh Engine, serta merasa penasaran tentang orang yang dibawa oleh Engine ini. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka terus melanjutkan perjalanan mereka, sampai pada akhirnya sampai di ruangan bos milik Engine. Engine saat itu mengatakan, kalau begitu, aku akan bertanya kepada dirimu tentang apa yang ingin kau tanyakan. Kau pasti akan mengatakan kepada bosku ketika kau berada di dalam tempat itu tentang beritahukan aku cara ke atas sana, bukan? Tapi aku sudah memberitahukanmu bahwa itu adalah informasi yang tidak perlu kau dapatkan dengan cara yang mudah, dan mendapatkannya tidak akan semudah yang kau pikirkan. Sebagai gantinya kau akan memberitahukanku secara langsung jika kau bekerja di sini dengan atas kemauanmu. Dan juga aku juga sudah memberitahukan kepada diriku jika aku membutuhkanmu untuk melakukannya. Jadi jangan menanyai bosku mengenai Jinki, apapun alasannya. Maksudku, kita bahkan nggak tahu apakah bos Jinki, dan kita juga belum diberitahu mengenai kekuatan Jinki dari bos itu sendiri. Bagaimanapun, para janitor masih menghormati bos, dan jangan pernah menanyakan hal seperti itu, karena kekuatan sejatinya berasal dari kesetiaan kami. Itulah anggapan kami. Tolong hargai pemikiran kami. Ucapnya kepada Rudo yang bikin Rudo saat itu juga langsung mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka terkejut karena tidak ada orang di ruangan itu. Tiba-tiba kita mendengar suara dari wanita sebelumnya yang mengatakan kepada Engine, Engine, aku terkejut. Aku lupa memberitahukan kepadamu kalau bos saat ini sedang ada urusan di luar kota. Mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata kayak gitu, Engine dan juga Rudo pun tentu saja jadi panik banget, karena mereka pada akhirnya nggak bisa menemui bos dalam waktu yang sangat cepat. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Rio yang juga ada di tempat itu. Dia bilang sama Rudo, Hey, kau lagi ngamati pekerjaan bersih-bersih kami ya?
Bagaimanapun, kau tidak bisa menjadi janitor secara resmi tanpa menemui bos. Jadi biarkan kita menjadi murid magang untuk sementara waktu. Selain itu, aku ingin tahu lebih banyak tentang Rudo. Bagaimana menurutmu Rudo? Ucapnya kepada Rudo yang bikin Rudo pun saat itu makin malu-malu. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan mereka semua yang udah berada di tempat penaklukan selanjutnya, di mana saat itu Riola yang bakal memimpin pertempuran ini, dan Rudo akan menjadi murid magang mereka semua. Dan tiba-tiba kita mendengar suara dari seseorang yang tidak lain adalah Rio. Amati kerjasama tentang cara pekerja pembersihan kami Rudo. Apakah kau mengerti? Ucapnya sambil tersenyum manis ke arah Rudo yang bikin Rudo pun saat itu makin malu-malu. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan flashback di mana sebelumnya wanita itu pernah mengatakan, "Aku akan menjelaskan rincian dari permintaannya." Itu adalah pemukiman kota dekat dengan zona terkontaminasi. Ada makhluk buas aberran kecil mendekat ke Barkade dan membutuhkan janitor untuk membersihkan mereka untuk berjaga-jaga sebagai permintaannya. Kalian semua juga harus berhati-hati. Dan saat itu juga, wanita itu menjelaskan beberapa hal kepada Rudo tentang istilah-istilah yang ada di tempat ini. Jadi ada sebuah divisi di sini, di mana daerah manusia bisa tinggal itu disebut zona aman. Sementara daerah yang terkontaminasi adalah zona terkontaminasi. Itu adalah daerah di mana sosok Rudo juga telah jatuh dan merupakan salah satu yang paling berbahaya. Zona kontaminasi terlarang. Itu adalah zona terlarang. Sejauh ini, zona terlarang itu benar-benar sudah diidentifikasikan. Orang biasa pasti bakalan mati ketika mereka masuk ke zona terlarang. Bahkan Giver tidak bisa menangani aberran yang sudah muncul di tempat itu. Sebuah keajaiban bahwa Engine ada di sana. Kenapa kau bisa ada di zona terlarang, Engine? Tidak ada hal khusus yang harus kau lakukan, bukan? Tetapi Engine saat itu tidak mengungkapkan apapun dan hanya mengatakan kalau dirinya cuma pengen jalan-jalan. Dan saat itu juga wanita itu mengatakan, bagaimanapun, bawalah masker sebanyak mungkin ketika kau memasuki zona kontaminasi. Zat beracunnya bisa menyebabkan penyakit serius ketika kau menghirupnya. Oh iya, ngomong-ngomong, jika kau tidak mengenakan masker di zona terlarang, kau akan mati setelah 15 menit. Mendengar kata-kata seperti itu, Rudo pun saat itu mengatakan di dalam hati, "Aku jadi penasaran, sudah berapa lama aku bernafas di sana waktu itu?" Meskipun itu adalah zona kontaminasi, melihat lagi ada banyak sampah di mana-mana. Melihat kembali ketika aku ada di surga, aku memikirkan seperti apa abis itu. Tapi aku tidak tahu ada orang yang tinggal di tempat seperti ini. Tidak adakah seseorang di atas sana yang menyadari ini? Atau mereka sudah mengetahuinya sejak lama dan menjadikan dunia ini sebagai tempat sampah mereka? Tapi, jika kau cocok dengan zona kontaminasi itu, bukankah ini adalah harta karun yang sangat banyak? Ucap Rudo dengan merasa senang di dalam lubuk hatinya, karena sepertinya akan ada banyak barang-barang berharga di tempat ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, Rudo langsung nanya sama mereka semua, "Oh iya, Kapten Rio, siapa mereka itu?" Dan Rio saat itu mengatakan bahwa orang itu adalah janitor. Mereka adalah pendukung. Mereka tidak punya kemampuan, tapi seorang giver juga. Mereka adalah rekan kerja yang sangat berharga yang akan mendukung para janitor. Saat itu juga, para pendukung langsung berjabat tangan dengan sosok Rudo, dan mereka saat itu saling menggenggam satu sama lain. Genggamannya itu terlalu kuat, yang bikin Rudo bahkan merasa sangat kesakitan. Dan diketahui, para pendukung ini bisa menghancurkan armor milik makhluk buas aberran. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka yang sedang mengintai itu mulai melihat pergerakan aneh dari sudut tempat itu, di mana muncullah makhluk buas aberran yang sudah terkontaminasi. Dan betapa terkejutnya kita melihat sosok monster-monster itu, di mana saat itu Rudo mengatakan, jumlahnya itu terlalu banyak, apakah kita benar-benar bisa mengatasinya? Tapi saat itu Rio mengatakan, aku belum pernah mendengar apapun mengenai mereka, tentang kawanan mereka yang sangat banyak. Mungkin ini kayaknya nggak mudah deh, tapi pergerakan mereka kayaknya bodoh. Bahkan mereka nggak kelihatan kuat sama sekali. Palingan cuma menyeruduk kepalanya, jadi aku tidak bisa merasakan apapun dari kekuatan mereka. Itulah kenapa mereka sangat cocok untuk pengamatanmu. Beruntunglah kau Rudo, kali ini sepertinya kau bisa unjuk diri. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan makhluk-makhluk buas itu yang mulai menyeruduk ke arah mereka semua dan melancarkan sebuah serangan yang bikin Rudo saat itu panik dan bilang, kayaknya mereka semua nggak jinak deh. Tetapi Rio saat itu mengatakan, sesuatu yang lebih buruk akan datang setelah semua ini, jadi kau harus tetap baik-baik saja.
Mereka hanya setingkat lebih tinggi dari yang kecil. Mereka lebih kuat, tapi mereka masih ideal untuk latihan pemula. Itu saja yang tersisa dariku. Ayo, kau harus segera ke sana juga. Untuk tinggal di bawah sini sangat penting untuk berpikir dengan tenang, Rudo. Ucapnya dengan senyum manis ke arah sosok Rudo. Rudo yang ngedengar kata-kata kayak gitu pun bilang di dalam hati, tentu saja, Enjin juga berpikir dengan tenang. Yang aku punya adalah berpikir tenang. Aku akan belajar dengan cara itu juga. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan sosok makhluk buas aberan yang saat itu muncul dan menghancurkan sebuah tempat yang ada di samping Rudo, yang bikin Rudo pun saat itu menjadi panik banget. Setelah semua ini, bagaimana mungkin aku bisa tenang? Ucapnya di dalam hatinya. Sedangkan saat itu masker dari Rudo bahkan sampai terbuka dan dia nggak menyadari apapun. Rio yang melihat semua kejadian itu pun juga mengatakan, itu adalah sesuatu yang jahat. Aku tidak pernah melihat makhluk buas aberan sekeren itu. Bukan sejenis untuk diamati, tapi lawan kuat yang membuatku sangat bersemangat. Dari kejadian ini, kita akan diperlihatkan Rio yang akan menggunakan kemampuannya. Jinki yang digunakan oleh Rio sepertinya adalah sebuah gunting. Karena saat itu dia sedang memegang sebuah gunting, yang bikin sosok Rudo saat itu mengatakan, apakah memang gak apa-apa dengan pikiran tenang kayak gitu? Beberapa saat setelah kejadian ini, kita diperlihatkan pertempuran yang akan terjadi di dunia bawah ini. Dan saat itu, energi spiritual pun mulai tersalur dari gunting milik sosok Rio, di mana saat itu energi spiritual mulai meluap-luap. Rio juga mengatakan, sebelum melawan lawan yang besar, lebih baik membersihkan yang kecil terlebih dahulu, bukan? Ucapnya sambil melancarkan serangan tepat menggunakan guntingnya itu. Tiba-tiba, gunting milik Rio itu pun berubah ukurannya menjadi gunting raksasa. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah waktu bersih-bersih. Rio saat itu langsung membebat habis para monster-monster aberan yang saat itu ada di hadapan wajahnya. Monster-monster itu pun saat itu juga langsung terpotong secara instan di hadapan sosok Rio. Rio adalah makhluk buas itu sendiri di momen ini, di mana makhluk buas itu nggak bisa berbuat apa-apa di hadapan Rio. Bahkan Rio sepertinya hanya bermain-main dengan memutar-mutarkan gunting raksasa itu menggunakan kaki kirinya. Rudo yang melihat kejadian itu benar-benar sangat terkejut kan, karena situasi seperti ini benar-benar sangat brutal. Dia bilang di dalam hatinya, apa yang baru aja terjadi? Apa yang dipikirkan olehnya? Dia kayaknya cuma mengayun-ngayunkan gunting dengan kakinya, tapi sekelompok makhluk buas aberan langsung terpotong-potong. Tiba-tiba, sosok pendukung yang ada di samping Rudo itu mengatakan, Jinki dari Rio adalah gunting, itu adalah pencabik. Gunting biasanya dipakai menggunakan tangan, tapi Rio menggunakannya dengan kakinya sebagai senjata. Aku rasa semua orang memang punya caranya masing-masing dalam menggunakan benda Jinki. Oh ya Rudo, ngomong-ngomong jangan malas-malasan ya, hanya karena kau sedang mengamati, kau juga harus bertarung. Ucapnya sambil membiarkan monster aberan yang saat itu ada di belakang Rudo. Tapi karena Rudo saat itu nggak memberikan reaksi apapun, sosok pendukung itu langsung memadatkan tinjunya dan menghancurkan makhluk buas aberan itu dengan satu pukulan. Dia juga menyelamatkan Rudo. Rudo yang melihat kejadian itu sangat terkejut. By the way, topeng dari Rudo saat ini masih belum digunain. Entah sadar atau enggak si orang ini. Ternyata, serangan yang dilancarkan oleh si pendukung itu masih belum membunuh monster aberan. Dan monster aberan itu terus mengarah tepat ke arah Rio. Rio yang melihat kejadian itu langsung memotong monster aberan itu dan membuatnya langsung hancur. Saat itu juga Rio mengatakan, kalian bisa melemparkan padaku beberapa monster itu lagi jika kalian memang mau. Aku juga bisa melakukannya sambil menghadapi monster besar ini. Para pendukung saat itu langsung mematuhinya dan mereka semua bekerja sambil menyerahkan monster-monster itu ke hadapan Rio, di mana Rio saat itu juga sedang bertarung dengan monster yang sangat besar. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Rudo mulai menyadari jika dia terus berdiam seperti ini maka dia nggak akan pernah bisa mencapai tujuannya. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan sosok Rio yang saat ini berhadapan dengan monster aberan tingkat tinggi, yang membuat sosok para pendukung itu mengatakan bahwa mereka nggak bisa terus melimpahkan semuanya kepada Rio dan berusaha menjauhkan yang kecil dari sosok Rio. Tiba-tiba sesuatu muncul tepat di belakang si pendukung yang membuat si pendukung yang satu lagi pun menjadi sangat panik. Karena saat itu mereka nggak bisa memberikan bantuan sama sekali. Untungnya, kita diperlihatkan Rudo yang pada akhirnya nggak tinggal diam. Dan dia langsung mencoba menangkis serangan dari monster aberan itu, yang bikin para pendukung saat itu sangat terkejut. Rudo mengatakan, aku bergabung dengan janitor untuk mendapatkan informasi. Aku tidak akan menjadi beban kalian. Aku juga akan melakukan apa tugasku. Dan aku akan menunjukkan kepada kalian. Rudo saat itu sepertinya menggunakan sebuah benda juga, di mana saat itu benda itu pun mulai digunakan kekuatan Zinkinya dan
dan membentuk sebuah jaring-jaring yang sangat aneh. Itu adalah jaring-jaring tajam yang bikin sosok monster itu pun juga benar-benar terkejut. Sedangkan di sisi lain Rudo juga nggak mengerti tentang gimana sih cara gunain kekuatan yang digunakannya ini. Tapi baru saja dia mikirin hal itu untuk ngancurin monster itu, tiba-tiba Ryo malah sudah berada tepat di hadapan Rudo dan menghancurkan sang monster sambil mengatakan kepada Rudo, "Kerja bagus Rudo." Sedangkan di sisi lain, para pendukung yang sebelumnya diselamatin sama Rudo pun langsung bilang, "Ryo, Rudo, makasih karena udah nyelamatin aku. Maaf karena aku sebelumnya ceroboh. Jadi apakah kau sudah mengalahkan yang besar, Kapten Ryo?" Ryo yang ngedengar ucapan kayak gitu pun bilang, "Aku cuma bisa memotong setengahnya. Tapi kayaknya itu nggak berhasil. Yang satu itu nggak peduli berapa kau memotong dengan kekuatanmu. Kayaknya dia nggak bakalan pernah menghilang." Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, Shin kemudian berpindah ke tempat lain. Tepatnya di tempat di mana Rudo saat itu pertama kali tiba dan diselamatkan oleh orang-orang yang pada awalnya dianggap Rudo sebagai orang yang baik. Padahal kenyataannya kan mereka nggak seperti itu. Nah, orang-orang ini perlahan-lahan mulai tersadar dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Tapi saat itu dirinya melihat seseorang yang duduk di sebuah kursi dan itu ada di hadapan wajah mereka. Orang itu pun menanyakan kepada sosok misterius itu, "Siapa dirimu?" Tetapi tiba-tiba sosok misterius itu pun menatap mereka dengan tatapan kebencian dan menanyakan kepada mereka kemana orang langit itu pergi. Tapi sayangnya Shin kemudian berpindah kembali ke suatu tempat, tepatnya di pertempuran antara Ryo melawan sosok monster raksasa itu, di mana monster raksasa pun telah muncul di tempat ini. Itu adalah makhluk buas aberan yang bahkan tidak terpengaruh oleh Jinki sama sekali, karena sebelumnya Ryo juga telah melancarkan beberapa serangan yang membuat monster aberan itu terluka. Tapi anehnya semua lukanya malah pulih gitu aja. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Ryo langsung mengatakan kepada orang-orang yang ada di tempat itu, "Titik vital dari makhluk buas aberan identik dengan makhluk hidup. Jadi jika kau bisa membelahnya menjadi setengah dengan Jinkimu, aku yakin dia akan mati. Namun yang kali ini sepertinya berbeda. Tapi terserahlah, itu masih makhluk aberan. Jadi aku tinggal memotongnya saja sampai dia benar-benar berhenti." Kedengarannya itu sangat bagus, ucap Ryo dengan wajah psikopatnya. Mendengar kata-kata seperti itu dari Ryo, Rudo sebenarnya bingung harus memberikan reaksi seperti apa. Tetapi para pendukung malah mengatakan bahwa mereka akan mencatat laporan ini sebagai variasi baru yang belum ditemukan sama sekali dan akan memberitahukan ini kepada bos. Ryo yang mendengar ucapan seperti itu juga setuju dan mengatakan kepada mereka untuk segera pergi. Tetapi Rudo sepertinya masih nggak pengen pergi dari tempat ini dan berniat untuk tetap di sini. Namun belum dia mengatakan apapun, tiba-tiba Ryo langsung melesat ke arah makhluk buas aberan yang sangat besar itu dan mencoba melancarkan serangan gunting sambil mengatakan, "Pertama-tama kita akan memotongnya menjadi beberapa bagian terlebih dahulu. Apa yang diinginkan oleh pelanggan terhormat ini?" Ucapnya sambil memotong rambut dari monster aberan itu. Monster aberan yang terkena serangan dari sosok Ryo pun saat itu meraung kesakitan dan merasa sangat marah karena Ryo berani-beraninya melakukan hal itu kepada dirinya. Sedangkan Ryo yang melihat kejadian itu malah merasa senang dan bilang, "Oh, apakah ini tidak sesuai sama ekspektasimu? Makanya kau berteriak seperti itu," ucapnya sambil menebaskan kepala dari makhluk buas aberan itu. Rambut-rambutnya pun perlahan-lahan mulai hancur satu persatu, sampai pada akhirnya makhluk buas aberan itu pun menjadi botak. Melihat semua kejadian ini, Ryo langsung meledeknya dan mengatakan, "Oh iya pelanggan yang terhormat, sangat disayangkan aku melihat sesuatu yang berkilau di kepalamu. Pasti ada sesuatu di sana," ucapnya sambil mencoba melancarkan serangan ke arah makhluk buas aberan itu. Dari kejadian ini, getaran yang amat luar biasa pun terjadi, menciptakan gelombang kejut yang amat kuat. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka juga sampai terombang-ambing karena getaran yang amat kuat itu. Ini juga termasuk sama Rudo. Rudo perlahan-lahan mulai terjatuh ke arah bawah dan bahkan dia nggak bisa menggapai ujung tebing itu. Dia kemudian mengatakan, "Aku akan selalu membebani mereka. Aku bahkan saat ini tidak bisa menggunakan Jinki. Apa yang harus aku lakukan? Meskipun aku bisa mengendalikan sesuatu, aku tidak tahu kegunaan dari alat yang aku ciptakan," ucapnya sambil perlahan-lahan terjatuh di tempat itu. Tapi tiba-tiba seseorang menangkap lengan dari Rudo. Itu adalah sosok pendukung yang sebelumnya diselamatkan oleh Rudo. Dia langsung menggendong tubuh Rudo dan membawanya segera pergi dari tempat itu. Dan saat itu juga orang itu mengatakan, "Jika kau punya sesuatu yang ingin kau lakukan, sebelum kau tidak bisa melakukannya, maka larilah, lihatlah kami, dan ikutlah berlari bersama dengan kami," ucapnya kepada sosok Rudo.
Sedangkan di belakang mereka, kita diperlihatkan makhluk buah saberan yang saat itu terus-menerus dibantai sama Rio. Rio saat itu sama sekali nggak memberikan belas kasihan dan menghajar makhluk buah itu habis-habisan. Tapi tiba-tiba, makhluk buah saberan saat itu juga melancarkan sebuah serangan ke arah Rio yang membuat Rio harus mencoba menangkis serangan yang itu. Tapi dari kejadian ini, Rio ternyata juga melancarkan serangan balik ke arah sosok makhluk buah saberan itu yang membuat mereka semua pun bertanya-tanya apa dia telah berhasil membunuhnya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun langsung mendekat ke arah Rio dan menanyakan, apakah kau baik-baik saja Rio? Bagaimana kau bisa mengalahkan yang satu itu? Kita kemudian diperlihatkan sesuatu yang saat itu muncul, di mana mata para pendukung saat itu benar-benar terkejut melihat apa yang sedang dirinya saksikan ini, di mana ketika Rio berhasil mengalahkan monster itu, yang muncul hanyalah sebuah Jinki yang saat itu berbentuk seperti sebuah pisau. Mendengar semua fakta itu, mereka semua terkejut tentang bagaimana mungkin Jinki bisa menyerupai monster seperti itu. Scene kemudian berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan Zanka yang saat ini baru aja bangun tidur dan saat itu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya udah terjadi. Dia melihat orang-orang yang saat itu saling sarapan satu sama lain dan juga ada Rio di tempat itu. Dia langsung nanya sama Rio, apa yang sedang terjadi di jam-jam kayak gini? Bukankah ini adalah malam hari? Tapi Rio saat itu mengatakan bahwa ini adalah pesta penyambutan Rudo di dunia bawah ini. Orang-orang saat itu merasa senang karena mereka bisa menyambut Rudo. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan Rudo yang saat itu malah termenung di sudut ruangan, yang bikin Zanka pun menanyakan kepada dirinya. Meskipun semua orang terlihat senang, tapi kenapa dia malah seperti itu? Rio yang ngedengar kata-kata kayak gitu dari Zanka pun langsung bilang, kelihatannya dia nggak bisa menggunakan Jinkinya dengan baik saat tugas kemarin. Makanya dia merasa sangat sedih. Aku juga nggak mengerti kenapa dia malah sesedih itu. Tidak seperti makhluk aberran biasanya. Yang satu ini punya inti yang berbeda. Dan yang kami hadapi itu adalah intinya memiliki sebuah benda. Dan itu tidak lain adalah Jinki. Kau takut sekali jika makhluk buas lahir dari kekuatan itu, bukan? Dan karena alasan itu aku hanya akan menyerahkannya kepada atasan tentang apa yang aku tidak tahu. Aku hanya akan pulang dan menikmati makanan aja. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan di tempat Rudo di mana Rudo saat itu termenung sambil melihat sarung tangan Jinkinya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang saat itu duduk di hadapan Rudo. Orang itu langsung mengenalkan dirinya dan mengatakan kepada Rudo, aku belum memperkenalkan diriku, namaku adalah Grace Lubion. Grace Lubion saat itu langsung mengatakan kepada sosok Rudo bahwa dia sudah melakukan hal hebat yang kemarin. Tetapi Rudo mengungkapkan bahwa dia tidak melakukan apapun. Namun Grace malah mengatakan dia sudah melindungi Volo dari makhluk buas aberran yang kemarin. Dan mereka juga merasa senang karena adanya dirimu mereka bisa baik-baik saja. Namun saat itu Rudo merasa kesal dan mengatakan, tapi pada akhirnya aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Rio dan kalianlah yang harus menyelamatkanku. Aku mudah marah dan menghajar siapapun sejak hari itu. Dan Recto juga orang yang selalu membereskan semua masalahku. Dan aku ingin segera kembali ke atas sana dengan cepat. Kenapa selalu seperti ini? Kenapa aku selalu menjadi manusia yang tidak berguna? Ngedengar kata-kata kayak gitu dari Rudo, Grace Lubion pun mengatakan, terima kasih. Orang pertama yang kami lihat sebagai pendukung. Apakah kau tahu, selama ini kami biasanya memandang rendah kami dan menganggap orang lemah, kemampuan, beban bagi para janitor itu sendiri. Beberapa dari kalian sekarang mungkin adalah janitor yang berpikir sama pada awalnya. Tapi Rudo, kau berbeda. Orang itu, meskipun Volo adalah seorang support di tempat ini, tapi dia bergabung dengan janitor untuk memusnahkan makhluk buas aberran. Tapi seseorang tidak punya kekuatan tidak akan pernah bisa membunuh mereka. Dan karena hari itu, dia hanya bisa menjadi seorang pendukung. Dia bilang aku akan terus mendukung bahkan jika aku tidak bisa menjadi seorang giver. Dan aku akan membuktikan bahwa aku mampu kepada orang-orang yang selama ini selalu merendahkanku. Jadi Rudo, kesampingkan mengenai kau ingin menjadi kuat dan memenuhi ekspektasi orang-orang, sebenarnya apa yang kau ingin lakukan? Ucapnya kepada sosok Rudo yang bikin Rudo pun saat itu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Karena Rudo masih belum menemukan jawabannya juga. Tapi saat itu Grace Lubion langsung mengungkapkan, pertama-tama ingatlah hal itu dan kembalilah ke tempat di mana kau semula bermula. Lalu apa yang bisa kau lakukan untuk membuat apa yang kau inginkan terjadi? Percaya dirilah Rudo, meskipun kau terjatuh ke bawah sini, kau bahkan masih hidup. Itu artinya kau pasti memiliki tujuan yang sangat besar. Di tengah-tengah momen-momen serius ini, Engine malah muncul dari arah belakang yang bikin Rudo saat itu kaget banget. Engine, Zanka, dan juga Rio saat itu mengajak Rudo untuk makan bersama karena dia bahkan belum makan sejak kemarin. Tapi Rudo saat itu merasa bingung karena ternyata dia dipedulikan sampai sejauh ini.
Scene kemudian berpindah ke tempat orang-orang sebelumnya di mana mereka semua merasa frustasi karena ternyata disiksa habis-habisan oleh orang yang saat itu menanyakan tentang di mana orang langit itu sebelumnya. Mereka juga menyampaikan beberapa informasi tentang keadaan dari sosok Rudo yang bikin sosok misterius itu pun mengatakan, "Terima kasih atas informasinya." Jadi orang langit itu berambut putih dengan ujungnya yang hitam serta lingkaran hitam di sekitar matanya. Orang langit itu juga merupakan seorang giver ya. Aku mengharapkan bahwa ini adalah oleh-oleh yang sangat bagus, ucapnya dengan wajah gila. Scene kemudian berpindah ke tempat lain. Kita diperlihatkan Semio yang saat itu tiba-tiba mendapat sebuah panggilan dan mengatakan, "Selamat pagi, Anda sedang menghubungi kantor janitor." Dan saat itu dia juga mendapat beberapa permintaan. Kita diperlihatkan Zanka yang saat itu mengatakan kepada Rudo, "Kenapa kita harus membawa murid baru di tempat ini juga? Kenapa kita harus menerima misi dengan dirinya?" Tapi saat itu juga tiba-tiba Semio malah menjelaskan bahwa alasannya memanggil Rudo karena alasan permintaan kali ini. Seorang pedagang yang melewati zona terkontaminasi diserang oleh makhluk buas aberan dan mengambil muatan kargo berharga. Aku ingin kalian untuk membersihkannya dan memastikan untuk mengambil kembali muatan itu. Itulah permintaannya. Muatannya adalah seseorang yang terjatuh dari surga, ucapnya kepada mereka semua. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin lupa, surga yang mereka maksudkan itu adalah dunia yang ada di atas langit, tepatnya dunia di mana Rudo berasal. Mereka semua pun menanyakan bagaimana mungkin mereka menemukan orang-orang langit di tempat itu. Tetapi jika mereka melakukannya, kemungkinan besar akan ada masalah yang sangat besar. Dan saat itu juga mereka semua pun saling menanyakan. Rudo tidak punya banyak hal untuk dipikirkan, jadi Rudo lah sendiri yang akan memutuskan apakah dia ingin pergi atau tidak. Dan Rudo saat itu langsung mengungkapkan bahwa dia akan pergi. Semio saat itu juga mengungkapkan bahwa Engine gak bisa datang karena dia memiliki urusan yang lain. Meski begitu, jika ada Zanka pasti semuanya akan baik-baik saja. Itulah yang dikatakan oleh sosok Engine. Mendengar kata-kata kayak gitu, Zanka pun langsung senang banget. Entah kenapa kayaknya dia senang banget kalau dipuji sama Engine. Dan karena alasan itu, dia pun dengan semangat langsung memimpin party ini. Zanka langsung mengatakan, "Baiklah, kita punya pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadi lakukanlah dengan cara terbaik." Dia saat itu langsung nanya sama Gris Lubion, apakah dia juga membawa senjata. Gris Lubion saat itu mengatakan bahwa dia memiliki pisau untuk pertahanan diri, tapi dia sering menggunakan tangan kosong karena udah terbiasa. Dia juga menanyakan kepada Rudo, "Bagaimana dengan Rudo?" "Oh iya, aku juga punya beberapa jimat. Ini adalah barang yang aku dapatkan dari kios terdekat," ucapnya kepada Rudo dan mereka saling bercanda satu sama lain. Tiba-tiba muncullah seorang wanita dari arah belakang yang mengatakan, "Terima kasih udah datang." Tentu saja hal ini bikin mereka semua terkejut. Dan orang ini ternyata adalah orang yang telah membuat permintaan. Rudo saat itu merasa ada yang aneh sama orang itu. Tapi orang itu malah mengatakan, "Aku menemukannya dengan kebetulan ketika mengirim beberapa barang lalu melewatinya. Tapi mereka kelihatannya tidak sadarkan diri. Jadi aku sangat mengkhawatirkannya. Dan karena alasan itu aku membuat permintaan." Saat itu juga, dia juga mengungkapkan bahwa orang langit pasti sangat membuatnya tertarik. Sedangkan Zanka saat itu menyadari ada yang aneh juga dari wanita itu. Dia mengatakan di dalam hatinya, makhluk buas aberan selalu menyerang manusia yang mereka lihat. Jadi sangat tidak mungkin sekali jika mereka masih hidup. Kenapa makhluk buas aberan ingin menculik orang? Sudah banyak mutasi-mutasi aneh baru-baru ini. Sepertinya ada sesuatu yang sedang bergerak di balik sana. Kita kemudian diperlihatkan wanita itu yang mulai menunjuk ke suatu tempat. Sepertinya mereka ada di dalam tempat itu. Sedangkan Rudo saat itu mengatakan di dalam hati, apakah memang ada orang langit yang masih hidup selain diriku? Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Zanka langsung memimpin dan melakukan investigasi bersama dengan mereka semua. Sampailah mereka di dalam tempat itu melihat sebuah boneka yang saat itu duduk di kursi, yang membuat Rudo menyadari bahwa itu bukanlah makhluk langit, melainkan sebuah boneka. Tapi Zanka dan yang lain saat itu malah memasuki tempat itu seperti yang dikatakan oleh sosok misterius sebelumnya, yang membuat mereka semua pun saat itu juga langsung terjatuh ke dasar lantai. Dan di momen ini kita diperlihatkan beberapa orang yang saat itu muncul. Dan mereka semua pun saat itu juga mengepung Zanka dan juga Rudo sambil mengatakan, "Dia tepatnya ada di sana. Orang langit juga seorang giver ya. Untuk orang langit itu, kami akan segera mengambilnya," ucap dua orang misterius itu. Sedangkan Zanka yang menyadari bahwa ini adalah jebakan pun mengatakan, "Aku mengerti. Semuanya memang sudah terlihat aneh bagiku sejak awal. Rampu obor ungu itu, ternyata kalian menjebak kami ya." Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita diperlihatkan dua orang misterius yang sebelumnya tiba-tiba muncul. Dan mereka ternyata adalah organisasi yang bernama Vandals. Dan saat itu, seseorang yang ada di samping Rudo pun mengungkapkan, sederhananya mereka semua adalah sekumpulan bandit.
Dulunya mereka hanyalah sekumpulan pencuri aja, tapi beberapa tahun yang lalu mereka mulai menjadi lebih kejam. Aku dengar mereka bahkan terlibat dengan eksperimen yang sangat mencurigakan, dan mereka semua parahnya lagi adalah seorang giver. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan orang itu yang memerintahkan kepada beberapa pasukannya agar mereka segera mengamankan jalan keluar. Karena dirinya dan Volo akan mengawal Rudo, dia juga meminta beberapa orang yang ada di tempat itu untuk berhati-hati karena ada kemungkinan ada vandals lain yang bersembunyi. Jadi mereka harus segera berhati-hati. Orang-orang yang mendengar kata-kata seperti itu pun langsung mematuhinya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, dia juga mengatakan kepada Zanka, "Zanka, maaf karena aku harus menyerahkan mereka kepada dirimu." Zanka yang ngedengar kata-kata kayak gitu juga nggak keberatan dan ngungkapin, "Itu wajar saja karena ini memanglah pekerjaanku. Keluarlah dari sini secepat mungkin," ucapnya kepada mereka semua. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Rudo pun saat itu juga langsung mengikutinya. Tetapi sebenarnya Rudo juga ingin membantu Zanka dan mengatakan bahwa dia bisa menghadapi para bandit itu. Tetapi si pendukung yang kemungkinan besar ini adalah Grace Lubion mengatakan, mereka tidak sama seperti penculik yang pernah kau temui sebelumnya. Bagaimanapun kita harus menjaga jarak dari mereka. Kita tidak tahu kekuatan apa yang sedang mereka gunakan, ucapnya sambil membawa sosok Rudo dan Rudo hanya bisa mengikutinya. Beberapa saat setelah kejadian itu, ketika nggak ada orang lain di tempat ini, kita diperlihatkan Zanka yang merasa kesal dengan mereka semua. Dan tiba-tiba dua orang itu langsung mengatakan, "Kalian para sialan yang memiliki tujuan yang sama. Itu adalah orang langit, dia adalah milikku." Tetapi Zanka yang mendengar kata-kata seperti itu pun mengatakan, "Aku tahu kalian sangat menginginkannya karena dia pasti sangat berharga dan mahal jika kalian menjualnya. Dan itu bisa membuat hidup kalian enak seumur hidupnya. Tetapi aku tidak akan pernah membiarkannya." Mendengar kata-kata seperti itu dari Zanka, sosok wanita itu mengatakan, "Kami tidak mencari anak itu untuk dijual. Kami ingin tahu lebih banyak mengenai surga. Untuk kepentingan itu, bukankah lebih baik untuk mendengarkan langsung dari orang langit itu? Seperti bagaimana mereka bisa bertahan hidup melewati perbatasan itu," ucapnya kepada Zanka. Zanka yang mendengar kata-kata seperti itu pun merasa bingung tentang perbatasan apa yang dimaksudkannya. Tapi karena saat itu Zanka nggak mengerti apa yang dimaksudkan oleh wanita itu, Zanka langsung mengatakan, "Aku tidak peduli mengenai surga. Lagi pula, permintaan ini dari awalnya untuk menjebak Rudo, bukankah begitu? Dan tidak ada makhluk buas aberan. Kalau begitu, kami tidak memiliki tugas untuk melakukan apapun," ucapnya kepada sosok wanita misterius itu. Tapi wanita misterius itu kemudian memasang wajah psikopatnya sambil menciptakan beberapa summoning boneka. Dan perlahan-lahan, boneka-boneka lendir pun saat itu muncul tepat di sekitar tubuh Zanka. Zanka yang melihat kejadian itu pun mengatakan, "Wanita menakutkan itu membohongi kita di sini." Dan permukaannya tiba-tiba jadi amblas. "Itu semua adalah kemampuanmu kan? Bukankah begitu?" ucap Zanka kepada sosok wanita itu. Zanka kemudian menarik tongkatnya dan mengatakan, "Tapi sayang sekali, sangat mudah untuk menyingkirkan benda lunak seperti ini." Dari kejadian ini, satu boneka milik wanita misterius itu pun langsung hancur begitu saja. Tetapi wanita misterius itu malah tertawa dengan wajah gilanya dan mengatakan, "Berhati-hatilah, ada yang asli yang sedang bersembunyi di antara mereka." Kita diperlihatkan sesuatu yang saat itu tiba-tiba muncul dan bersiap melancarkan sebuah tinju ke arah Zanka. Zanka yang melihat kejadian itu tentu saja sangat terkejut. Untungnya, dia masih sempat menahan tinju itu dengan menggunakan tongkat kayunya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, pria itu pun mengatakan, "Kau bahkan menurunkan kewaspadaanmu sampai kau lupa jika aku ada di sini. Sungguh sangat konyol." Zanka yang saat itu terjatuh pun langsung mencoba untuk bangkit kembali. Dan saat itu juga, wanita misterius itu kembali memanggil summoning miliknya, menciptakan berbagai boneka yang saat itu langsung mengelilingi seluruh tubuh Zanka. Zanka yang melihat kejadian itu pun langsung berfokus untuk mencari yang mana yang asli, sambil mendengar ledekan-ledekan dari wanita misterius itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan sosok Zanka yang mulai menebaskan serangan berkali-kali tepat ke arah boneka-boneka yang ada di sekitar tubuhnya. Tapi tetap aja, masih ada beberapa serangan yang saat itu mengenai Zanka, yang membuat Zanka pun merasa kesal dengan semua ini, karena dia bahkan gak menyadari dari mana serangan itu akan terlancar. Tiba-tiba, sebuah serangan pun mengenai punggung dari Zanka yang membuat tubuh Zanka saat itu terpental. Namun tiba-tiba kita mendengar suara dari wanita itu yang mengatakan, "Oh iya, aku lupa mengatakannya.
Aku membuat permukaan lumpur di sana sebelum kau mengetahuinya. Ucapnya kepada Zanka ketika Zanka ingin melancarkan serangan balik. Sangat disayangkan Zanka jadi nggak bisa melancarkan serangan balik. Wanita itu langsung mengungkapkan, kau mungkin berpikir untuk memusnahkan mereka semua dengan satu ayunan besarmu, tapi kau akan tersedot jika kau terlalu banyak bergerak. Dengan anggotamu yang cuma bisa pergi, kelihatannya hanya kaulah yang satu-satunya bisa bertarung. Jika kita melumpuhkanmu, maka ini akan menjadi kemenangan kami. Jadi tenggelamlah di dalam sana seorang diri. Selagi kau di sana, orang langit itu akan menjadi milikku. Tiba-tiba Zanka langsung berubah. Wataknya langsung menjadi marah dan mengatakan, sungguh membosankan, ini menjengkelkan. Seberapa keras sih kepala kalian semua? Tapi ketika aku diam dan melihatnya, aku jadi memahaminya. Wanita itu menggunakan sekopnya untuk memanipulasi lumpur. Lalu si botak itu mempunyai semacam zinki untuk menyerangku. Itulah apa yang aku pikirkan, tapi ternyata aku salah. Kau hanya memukul, lalu kakimu. Sekilas jika aku melihatnya, kau mengenakan sesuatu yang sama seperti sendal salju, yang mengingatkanku sebelum dia mengeluarkan boneka tanahnya. Kau selalu berjongkok dan melakukan sesuatu. Aku dengar sandal saljumu itu membuatmu lebih baik untuk berjalan di atas permukaan yang stabil. Jadi kau pasti dipilih sebagai partnernya dan tidak tenggelam dalam lumpur itu. Sungguh pasangan yang sangat sempurna. Kalian benar-benar sangat luar biasa, ucapnya sambil memuji orang itu, yang membuat mereka berdua pun merasa kesal tentang bagaimana sosok Zanka bisa menyadari semua itu. Dia langsung mengatakan, apakah kau mempermainkanku? Situasimu tidak akan berubah jika kau tahu hal itu juga. Tapi Zanka saat itu malah ngungkapin, aku mungkin tidak punya banyak pengalaman bertarung dengan manusia seperti dirimu, tapi kau tahu apa? Aku adalah orang yang sangat tahu mengenai zinki. Biar aku beritahukan satu hal kepada dirimu, baik itu bau, rasa, berat, dan masih banyak lagi yang ada di dalam zinki. Aku mengetahui semuanya. Walau aku mengingat semua itu, tapi intinya aku juga bisa melakukan hal seperti ini, ucapnya sambil menghantamkan tongkat zinkinya itu tepat ke lantai. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, getaran yang amat kuat pun terjadi, menghempaskan seluruh boneka-boneka milik sosok misterius sebelumnya. Sampai pada akhirnya kita diperlihatkan Zanka yang mulai mendeteksi sesuatu di mana sumber energi yang sebenarnya berasal, dan dia langsung melancarkan serangan dari jarak yang sangat jauh yang membuat dua orang misterius itu pun saat itu juga langsung meninggoy. Dan dari kejadian ini Zanka pun pada akhirnya bisa memenangkan pertempuran ini. Dia langsung mengatakan kepada mereka berdua, karena kalian semua keras kepala, jadi kalianlah yang kalah dengan pukulan itu. Tapi tiba-tiba kita diperlihatkan sosok misterius lain yang muncul tepat di belakang Zanka. Dia mengatakan sesuatu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Begitu juga dengan dirimu. Zanka yang mendengar kata-kata seperti itu tentu saja merasa sangat panik. Beberapa saat setelah kejadian itu, Shin kemudian berpindah ke tempat lain, di mana saat itu mereka mulai menemukan pintu keluar darurat dan memberitahukan itu kepada Grislubion. Grislubion yang mendengar kata-kata seperti itu sepertinya nggak punya pilihan selain memasuki ruangan ini. Tiba-tiba, kita mulai diperlihatkan seseorang yang saat itu datang melangkahkan kaki ke arah mereka. Awalnya mereka menganggap bahwa itu adalah Zanka, tapi ketika orang itu mengangkat wajahnya, itu adalah orang yang berbeda, yang kemungkinan adalah orang yang ditemui oleh Zanka sebelumnya, tapi masih belum diketahui juga, karena kan sebelumnya masih belum terlihat jelas mukanya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, dia langsung menunjuk ke arah Rudo dan langsung menghilang dari tempatnya. Tiba-tiba sudah berada tepat di belakang Rudo sambil mengatakan, jadi kau adalah orang langit itu yang juga merupakan seorang giver. Dia saat itu langsung mencoba menangkap tubuh Rudo, yang membuat orang-orang saat itu menjadi sangat panik. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, ledakan yang amat besar pun saat itu terjadi. Sedangkan Grislubion dengan rekan-rekannya saat itu menjadi bingung, karena tiba-tiba ada bandit lain yang muncul. Jika dirinya berencana untuk menangkap Rudo, itu artinya dia berada di pihak lain dan melawan para janitor. Namun tiba-tiba orang itu malah mengatakan, aku terlambat sepertinya, aku sedikit buta arah. Ketika aku sampai di sini setelah tersesat, orang lainnya sedang berhadapan dengan seseorang, itu membuang-buang waktuku. Mendengar kata-kata kayak gitu, mereka semua pun menjadi panik. Kemungkinan besar yang dimaksudkannya itu adalah Zanka dan menanyakan bagaimana dengan Zanka. Tetapi orang itu malah mengatakan, ada seseorang yang ingin bicara dengan dirimu, wahai orang langit. Aku akan membawamu. Kau tidak memerlukan ini. Tidak ada makhluk buas aberran di sini. Mendengar kata-kata seperti itu, Rudo langsung menanyakan kepada pria itu dan mengatakan, apa yang kau lakukan dengan janitor yang bertongkat itu? Mendengar kata-kata seperti itu, orang itu langsung bilang, kau berbicara mengenai orang itu ya? Jangan khawatir, aku baik terhadap orang yang kelihatannya kuat. Jadi aku hanya membuatnya tertidur dan tidak membunuhnya.
Tapi racunku itu mungkin sedikit terlalu kuat bagi dirinya. Oh iya, orang langit. Jika kau menurutiku, kau mungkin tidak akan merasakan sakit, ucapnya kepada Rudo. Tiba-tiba, sesuatu pun mulai berubah dari wujud pria itu. Namun Grace Lubion dan juga Volo tentu saja tidak tinggal diam. Mereka langsung melancarkan serangan tinju tepat ke arah sosok misterius itu. Tapi sosok misterius itu langsung mengitasi serangannya dan kemudian melancarkan 2 serangan kaki ke arah mereka berdua yang membuat mereka berdua saat itu juga langsung terpental. Dan dari kejadian ini, sebuah cakar iblis pun langsung terbentuk tepat di lengan sosok misterius ini. Ketika Rudo ingin tetap bangkit, Grace Lubion saat itu berdiri di hadapan Rudo dan mencoba untuk melindunginya. Dirinya mengatakan, aku pasti akan melindungi rekan-rekanku. Siapapun yang akan menjadi lawanku, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, aku tetap akan melindungi rekan-rekanku. Mendengar kata-kata seperti itu, sosok misterius itu pun mengatakan, kau yakin sekali, kurasa kau tidak akan pernah bisa melindungi siapapun. Rudo yang mendengar kata-kata seperti itu langsung bilang, Grace Lubion, kau harus segera mundur, kau tidak perlu melindungiku, bahkan jika aku sendiri, kau tetap harus lari. Tapi saat itu, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dalam waktu yang sangat sekejap, Grace Lubion saat itu sudah tertusuk oleh cakar iblis milik sosok misterius itu. Dan sosok misterius itu mengatakan, tenang saja, dia tidak perlu kemana-mana karena dia sudah mati. Itu tidak menjadi masalah, karena orang tidak berguna sepertinya itu tidak berharga di dunia ini, ucapnya sambil membunuh Grace Lubion. Rudo yang menyaksikan kejadian ini dengan mata kepalanya tentu saja merasa sangat sedih, karena selama ini dia telah diselamatkan beberapa kali oleh Grace Lubion. Dan itu adalah kejadian yang sangat menyakitkan yang disaksikan oleh mata kepala Rudo. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita pun pada akhirnya menyaksikan sosok Grace Lubion yang saat itu mati tepat di hadapan mata kepala Rudo, yang membuat Rudo pun saat itu dipenuhi oleh kebencian yang sangat mendalam. Entah mengapa, saat itu dia juga mengingat kematian dari sosok ayah angkatnya yang tidak lain adalah Recto. Itu adalah hal yang sangat menyakitkan bagi Rudo. Dan entah mengapa sarung tangan dari Rudo juga perlahan-lahan mulai memunculkan sesuatu. Dia juga mengingat flashback tentang masa lalunya, di mana saat itu Rudo terlihat sangat terluka. Dan Recto merasa khawatir sambil menanyakan kepada Rudo tentang apa yang dilakukannya dan meminta anak angkatnya itu untuk menghentikan semuanya dan mengatakan kenapa Rudo malah membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Rudo yang mendengar kata-kata seperti itu pun mengatakan, tolong jangan menyakiti orang lain. Tapi Recto, semuanya sudah menjadi seperti ini. Recto yang mendengar kata-kata seperti itu dari Rudo pun bilang, meski begitu, apakah kau mengerti apa yang kau lakukan ini? Luka yang ada di tanganmu seharusnya sudah mereda dan sedikit baikan, bukan? Lalu katakan padaku apa yang membuatmu melakukan ini. Rudo yang mendengar kata-kata itu langsung bilang, aku tidak memiliki apa-apa. Itu karena aku tidak punya apa-apa lagi. Dan selamanya semuanya akan menjadi seperti ini. Hanya ada aku di dunia ini. Recto yang mendengar kata-kata seperti itu malah mengelus kepala Rudo dan bilang, begitu ya, kau mengira orang tuamu benar-benar menelantarkanmu. Jadi kau menganggap dirimu tidak berharga lagi. Mungkin kau tidak melakukan apapun dan berubah menjadi frustasi. Dan kamu masih belum mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Tapi baiklah, kita akan pergi keluar setelah memperban kepalamu. Salah satu alasan kau bisa merasa tidak punya apa-apa karena kau belum menemukan sesuatu yang akan kau sukai atau kau ingin lakukan. Ayo kita cari dan melakukan banyak hal dari awal mulai sekarang. Dan kita temukan sesuatu yang kau sukai sedikit demi sedikit. Kita akan melakukan itu di ruangan kosong milikmu ini. Suatu hari akan terisi dengan barang-barang favoritmu. Dan ketika kau dewasa nanti, ketika kau membawa seorang gadis, ayo kenalkan pada diriku, ucap Recto kepada Rudo. Dan sejak hari itulah Recto mulai mengenalkan banyak hal kepada Rudo, seperti bermain, dan memasak, dan masih banyak lagi. Recto yang melihat semua itu tidak membuat Rudo tertarik pun mengatakan, kelihatannya kau tidak memiliki ketertarikan dengan hal itu. Namun tiba-tiba di tengah momen-momen ini kita diperlihatkan Rudo yang saat itu melihat seseorang yang sepertinya sedang membuang sampah dan menanyakan kepada Recto tentang benda apa yang dibuang oleh orang itu. Recto yang mendengar kata-kata seperti itu pun langsung mengatakan bahwa yang dibuangnya itu merupakan sampah buangan dari warga sipil. Ucapnya kepada sosok Rudo. Anehnya Rudo saat itu langsung mendekat ke tempat pembuangan sampah dan langsung mengecek benda apa yang telah dibuang mereka. Betapa terkejutnya Recto ketika melihat Rudo tiba-tiba langsung melangkah maju, karena kan hal itu nggak boleh di dunia ini. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Rudo yang melihat barang apa itu tiba-tiba malah mengeluarkan air mata. Dia bahkan menangis terseduh-seduh yang membuat Recto pun menanyakan, apa kau merasakan sesuatu?
Tetapi Rudo yang mendengar kata-kata seperti itu malah mengungkapkan bahwa dirinya nggak bisa mempercayai orang-orang itu membuang barang seberharga ini. Padahal itu hanya rusak sedikit saja dan juga masih bisa diperbaiki. Sungguh benda yang sangat malang, ucapnya kepada benda itu. Dia juga ingin memperbaiki benda itu sebisa mungkin. Sedangkan di sisi lain, Rekto saat itu malah mengatakan sesuatu. Itu bukan hanya mencari jati diri. Sepertinya kau juga bisa menemukan kelayakan dari benda-benda yang sudah kau buang. Ucapnya dengan wajah yang saat itu merasa bingung tentang harus mengatakan apa kepada Rudo di masa kecilnya. Scene kemudian kembali ke momen saat ini. Kita diperlihatkan Rudo yang saat itu menggunakan kekuatan dari jimat milik sosok Gris Lubion sebelumnya, di mana tepat setelah kematian dari Gris Lubion, ternyata Gris Lubion saat itu masih sempat bernapas. Dia mengatakan kepada semua orang yang ada di tempat itu. Itu menjelaskan kenapa aku tidak bisa menggunakan Jinki saat ini. Dan ternyata kami salah. Kemampuanmu Rudo bukan kekuatan untuk mengubah apapun yang kau sentuh menjadi Jinki. Itu adalah kekuatan untuk menarik keluar nilai apapun yang kau sentuh dari sampah itu. Dan karena alasan itu kau bisa menggunakan sesuatu dengan sesuka hatimu. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan sosok misterius yang saat itu muncul tepat di belakang Rudo sebagai perwujudan dari jimat yang digunakan oleh Rudo. Dan Rudo saat itu juga sudah siap untuk melanjutkan pertarungan. Sedangkan sosok misterius yang ada di hadapan Rudo saat itu malah menganggap bahwa sesuatu yang dilepaskan oleh Rudo itu sangat keren. Dan pada awalnya mengira bahwa itu adalah Jinki milik Rudo. Dia juga mengatakan, aku tidak tahu apa kemampuannya atau apa yang bisa dilakukannya. Tapi ayo kita bertarung. Sedangkan Rudo saat itu tidak berfokus dan hanya memandang ke arah rekannya yang perlahan-lahan mulai tidak sadarkan diri. Itu tidak lain adalah Gris Lubion. Tentu saja hal kejadian seperti ini membuat Rudo merasa sangat marah. Dia langsung mengatakan kepada sosok misterius itu, Gris, kau pernah mengingatkan padaku tentang apa yang sebenarnya aku inginkan kan? Jika bukan karena kata-katamu, aku mungkin tidak bisa melakukan semua ini. Terima kasih atas segalanya, Gris Lubion. Aku menolak semua yang sudah kau katakan dan menerima semua yang kau tolak. Dan karena itu, aku akan mengalahkan sialan ini untukmu. Ucapnya dengan sangat percaya diri. Beberapa saat setelah mengatakan itu, dan setelah menunjukkan deklarasi perang kepada sosok misterius itu, sosok misterius itu malah mengatakan, wow, dia jadi kelihatan kesal seperti itu. Apakah itu hanyalah omong kosong atau kau memang benar-benaran tangguh? Kita akan melihatnya. Jujur saja aku sangat menyukai orang yang punya tekad kuat untuk bertarung dan juga giver yang kuat. Oh iya, jangan panggil aku dengan sebutan orang itu. Namaku adalah Jabber. Aku akan bermain sebelum membawamu pulang. Jadi siapa namamu? Ucap Jabber kepada Rudo. Dan Rudo saat itu langsung menjawab, namaku Rudo. Ayo kita langsung lanjut aja. Beberapa saat setelah momen-momen ini, Jabber langsung tersenyum dengan wajah gilanya dan kemudian melesat ke arah sosok Rudo sambil mengatakan, ayo kita saling mencabik-cabik satu sama lain sampai hancur Rudo. Ucapnya sambil melancarkan sebuah serangan. Rudo yang mendengar ucapan seperti itu juga bersiap untuk melancarkan serangan balik ke arah sosok Jabber. Sedangkan di sisi lain, Polo saat itu merasa panik karena pendarahan dari Gris Lubion sepertinya sangat parah. Dia langsung mengatakan, jika terus seperti ini. Tapi tiba-tiba Gris malah ngungkapin bahwa dirinya akan baik-baik saja. Dia juga mengatakan di dalam hatinya, Rudo, sepertinya kau tidak bisa menggunakan Jinki dengan baik selama tur lapangan. Itu karena kau tidak sabaran dan marah-marah juga, serta emosimu mengganggu sifat alami dari Jinkimu. Tapi kau tidak perlu khawatir lagi Rudo, kau saat ini bisa mengendalikannya dengan baik. Scene kemudian berpindah menampilkan pertempuran antara Rudo melawan Jabber, di mana Jabber saat itu bahkan sampai terempas karena kekuatan yang dilepaskan oleh sosok Rudo, yang membuat dirinya saat itu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, mengapa dia nggak bisa mendekat ke arah Rudo yang harusnya adalah pemula dalam mengendalikan Jinki. Saat itu juga dia mengatakan, aku kira kau ingin sekali bertarung, tapi entah mengapa kau malah tidak bergerak sekalipun. Apakah kau benar-benar percaya diri bahwa kau benaran bisa mengatasi semua seranganku? Kau menganggap ini serius atau tidak sebenarnya? Ucap Jabber kepada Rudo. Rudo yang mendengar kata-kata itu langsung bilang, maju saja jika kau bisa. Bagiku kau adalah sebuah sampah yang tidak ada gunanya. Mendengar kata-kata kayak gitu, Jabber pun langsung marah dan bilang, hei, panggil aku dengan namaku. Bukankah aku sudah memberitahukannya kepada dirimu? Katakanlah bahwa kau memang memiliki kemampuan. Ucapnya sambil menghilang dari tempat itu dan tiba-tiba sudah berada di hadapan sosok Rudo. Dia langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Rudo. Awalnya Jabber saat itu percaya bahwa serangan yang satu ini nggak mungkin bisa ditangkis oleh Rudo. Apalagi Rudo saat itu nggak memberikan reaksi apapun. Dan ledakan besar pun saat itu terjadi.
Tapi tepat setelah puing-puing bebatuan saat itu menghilang, kita diperlihatkan Zaber yang ternyata nggak mengenai Rudo sama sekali. Bahkan serangannya itu hanya menghancurkan bebatuan yang saat itu ada di bawah tempat itu. Zaber kemudian mengatakan, "Kenapa kau malah menghindari yang itu? Sungguh membosankan. Harusnya kita saling berhadapan satu sama lain," ucapnya kepada Rudo sambil melesat kembali ke arah sosok Rudo dan melancarkan sebuah serangan. Tetapi serangan itu tetap meleset dan tidak mengenai Rudo sama sekali. Bahkan Rudo bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Zaber yang melihat semua itu tentu saja mulai terpancing emosi dan melancarkan serangan brutal ke arah sosok Rudo. Tapi mau berapa kali pun dia melancarkan serangan, semuanya percuma. Gak ada satupun serangan yang tidak mengenai Rudo. Dia terus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang sebenarnya udah terjadi? Kenapa kau tidak terkena seranganku sama sekali? Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Rudo mengatakan, Gris kelihatannya selalu berdoa pada jimat ini agar semua orang bisa kembali dengan selamat. Kembali dengan selamat berarti itu tidak terluka sama sekali. Jadi untuk menghindari luka, kau harus memperkuat pertahananmu, bukan? Dan karena alasan itu, aku membayangkannya. Aku harap serangan musuh tidak akan pernah kena, ucap Rudo kepada Zaber yang bikin Zaber saat itu benar-benar terkejut mendengar fakta ini. Dia langsung bilang sama Rudo, "Oh, aku ngerti. Berarti maksudmu kemampuannya lebih tepatnya untuk melindungi aja. Kau tahu seranganku mungkin tidak akan mengenaimu, tapi seranganmu juga nggak mungkin bisa mengenaiku." Namun Rudo saat itu mengatakan, "Apakah kau tidak sadar? Aku sudah menghindari seranganmu dari tadi tanpa bergerak sedikit pun. Itu bukanlah aku yang bergerak, tapi dari tadi kaulah yang bergerak, Zaber." Zaber yang mendengar kata-kata seperti itu merasa bingung tentang apa yang dimaksudkan oleh Rudo. Rudo saat itu juga langsung memadatkan kekuatannya dan mengatakan, dengan kata lain, aku tahu dari mana kau menyerang. Jimat ini memang tidak bisa digunakan untuk menyerang, karena ini mewujudkan doa dari Gris Lubion itu sendiri. Itulah kenapa aku akan menggunakan senjata dari Gris Lubion. Aku akan mengalahkanmu dengan pukulanku, ucapnya sambil melancarkan sebuah serangan tinju ke arah Zaber. Zaber yang melihat kejadian itu benar-benar nggak bisa mempercayai. Ternyata apa yang dilancarkan oleh sosok Rudo itu benar-benar mengenai wajahnya. Dan saat itu juga dia terkena pukulan telak dari sosok Rudo. Sampai pada akhirnya Rudo memukulnya dengan sekuat tenaga. Bagi Rudo ini adalah kekuatan dari pemikiran itu sendiri. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan perwujudan dari Jinki milik sosok Rudo ini, di mana dia menggunakan kekuatan dari jimat milik sosok Gris Lubion. Saat itu, jimat monster itu pun langsung melancarkan serangan, yang membuat tubuh Zaber pun saat itu terpental karena kekuatan dari sosok Jinki milik Rudo ini. Bahkan darah saat itu keluar dari hidung Zaber. Zaber saat itu tertawa dan mengatakan, "Hahaha, ini mulai terasa sangat menyenangkan. Aku tidak tahu kau bisa melukaiku seperti ini. Itu membuatku sangat terkesan. Hei, apakah kau membuatku bergerak? Kau sepertinya benar-benar sangat menakutkan. Bahkan kau juga memiliki kekuatan yang lebih unggul daripada aku. Namun kau malah menyerang dengan menggunakan tanganmu. Sepertinya itu benar-benar sangat menyusahkan. Kenapa kau melakukan hal yang sangat menyusahkan itu? Baiklah bocah kecil, aku akan bermain-main bersama denganmu terlebih dahulu sebelum membawamu pulang, ucapnya kepada Rudo. Tetapi Rudo yang mendengar kata-kata kayak gitu dari Zaber malah bilang, "Kau ingin bermain-main denganku? Ayo kalau begitu, ayo kita bermain-main sampai kau hancur di tanganku, dasar sialan tidak berguna," ucapnya kepada Zaber yang bikin Zaber pun saat itu merasa frustasi dan bilang sama Rudo, Hei, kenapa kau selalu memanggilku dengan kata sialan tidak berguna di akhirnya?" Baiklah, aku mengerti. Aku adalah orang yang dipukuli secara sepihak ya. Rudo, apakah kau tidak menyesal menyakiti orang lain? Rudo yang mendengar perkataan seperti itu langsung mengatakan tidak. Jika seandainya itu Zaber maka tidak masalah. Ini membuat Zaber pun merasa senang dan langsung melesat ke arah sosok Rudo. Dia langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Rudo. Tetapi seperti biasanya, Rudo kembali menggunakan kekuatan dari Jinki milik Gris Lubion itu, dan dengan sangat sigapnya langsung melancarkan sebuah serangan balik ke arah sosok Zaber. Ini membuat tubuh Zaber pun saat itu terkena pukulan langsung dari Rudo lagi. Zaber yang menyaksikan semua kejadian ini semakin lama mulai menjadi lebih kesal daripada sebelumnya. Tapi semua serangan yang dilancarkan oleh Zaber itu benar-benar tidak ada gunanya. Dia sama sekali nggak bisa melukai Rudo. Bahkan ketika dia melancarkan sebuah serangan, semua serangannya itu benar-benar meleset dan nggak bisa mengenai Rudo. Tetapi tiba-tiba ketika dia menghantamkan sesuatu,
Entah mengapa bebatuan-bebatuan itu tetap bisa mengarah ke arah Rudo, dan ketika dia menyelinap dan mencoba melancarkan serangannya lagi ke arah Rudo, tapi semuanya tetap percuma. Rudo bisa mendeteksi itu dengan kekuatan Jin Ki-nya, yang bikin Jabber pun merasa lelah dan mengatakan, bocah ini selalu menemukanku dengan cepat, meskipun aku sudah menggunakan otakku dalam pertempuran ini, semuanya tetap sia-sia. Kita kemudian diperlihatkan tubuh Jabber yang saat itu terempas karena kekuatan dari sosok Rudo ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, Jabber mulai dikejutkan oleh sesuatu yang dirinya lihat, di mana dia kemudian melesat ke arah sosok Rudo lagi, dan Rudo kemudian kembali bisa mengatasi semua serangan yang dilancarkan oleh Jabber. Bahkan meskipun Jabber tidak putus asa dan terus-terusan melancarkan sebuah serangan ke arah Rudo, Rudo terus mengajarnya sampai babak belur. Dia membuat tubuh Jabber pun gak bisa berkutik sama sekali di hadapan Rudo. Tidak hanya sampai di sini saja. Ketika Rudo mulai melihat sebuah celah yang saat itu terbuka dengan sangat besar, dia langsung menghantamkan sebuah tinju tepat ke wajah Jabber, yang membuat Jabber pun saat itu terkena serangan telak dari sosok Rudo. Tubuhnya bahkan saat itu terhempas dan menghantam dinding yang ada di belakangnya. Tapi Jabber tetap tertawa meskipun saat ini dia sudah kalah. Entah mengapa, kurasa Jabber benar-benar telah gila. Saat itu Rudo langsung mengatakan kepada Jabber, "Hei, cukuplah, kau harus menyerah." Tetapi Jabber yang tertawa itu mengatakan, "Aku tidak pernah merasa senang seperti ini. Sudah lama sejak aku dikalahkan. Kau pasti sangat bersenang-senang ya memukulin orang seperti diriku. Aku nggak sabar ingin membuatmu merasakan hal yang sama juga, Rudo. Oh ya Rudo, ngomong-ngomong aku mulai menyadarinya. Jin Ki milikmu itu punya kemampuan mendeteksi kebencian dan membuatmu menghindari serangan yang memilikinya. Apakah aku benar? Kalau begitu, aku mulai menyadari semuanya saat aku mengempaskan berbagai pengalihan. Kau tidak memiliki reaksi apapun terhadap benda-benda itu, berbeda dengan apa yang aku lakukan." Rudo yang mendengar kata-kata seperti itu pun merasa bingung tentang apa yang dimaksudkan oleh Jabber. Jabber kemudian mengatakan, "Kau rasa kau tidak mengetahuinya? Jin Ki yang tidak lain adalah Mankira milikku ini. Itu mempunyai neuron toksin pada cakarnya. Apakah kau tahu artinya itu?" Ucapnya sambil tertawa ke hadapan Rudo. Dia kemudian mengatakan kepada Rudo, "Bagaimana dengan yang satu ini?" Tiba-tiba, kita diperlihatkan Jabber yang menusukkan sesuatu kepada tubuhnya. Itu adalah Jin Ki miliknya sendiri. Dia tertawa dan mengatakan, "Ini mungkin terasa sangat menjijikan. Ini terasa sangat sakit sampai aku bahkan ingin pingsan. Hei Rudo, jika ini menghancurkan kesadaranku dan membuatmu menyerang dengan ganas, aku penasaran jika Jin Ki-mu akan menganggapku sebagai musuh. Aku tidak sabar untuk mengetahuinya." Ucap Jabber kepada Rudo dengan wajah gilanya. Rudo yang melihat semua kejadian ini sebenarnya nggak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Jabber. Tapi beberapa saat setelah kesadaran Jabber menghilang, entah mengapa, tiba-tiba dirinya pun berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan. Bahkan energi kegelapan saat itu mulai menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kekuatan Jin Ki-nya itu. Sepertinya, sosok yang lebih mengerikan daripada Jabber sebelumnya akan segera muncul ke dunia ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan gelombang magis yang amat kuat tepat di sekitar tubuh Jabber, di mana saat itu getaran pun mulai terjadi, dan bebatuan-bebatuan pun saat itu sampai terhempas. Dia langsung tertawa dan menjadi sangat gila, seolah yang ada di hadapan Rudo itu benar-benar sosok monster, bukan lagi manusia. Rudo yang menyaksikan kejadian itu pun tentu saja menjadi sangat panik. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Jabber langsung melesat tanpa aba-aba dan melancarkan sebuah serangan ke arah Rudo. Ini membuat Rudo harus menghindari serangan itu. Entah mengapa, Rudo bahkan jadi nggak bisa menggunakan kekuatannya dengan baik. Rudo yang terkejut itu langsung mengatakan kepada Jabber, "Hei kau, bagaimana bisa kau masih memiliki kekuatan seperti itu? Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Tapi saat itu Rudo nggak mendapat jawaban apapun dari Jabber. Entah apa yang sebenarnya udah terjadi, seolah Jabber yang ada di hadapannya bukanlah Jabber yang sebelumnya. Jabber kemudian melesat dengan sangat cepatnya, bahkan pergerakannya juga lebih cepat daripada sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan benak Rudo. Ketika Rudo berniat untuk menghindari serangannya pun saat itu tidak berhasil dihindari, yang membuat Rudo pun jadi nggak punya pilihan selain mengempaskan tubuh milik Jabber. Rudo benar-benar merasa sangat penasaran kenapa kekuatan Jin Ki-nya tidak bisa digunakan dengan sangat efisien. Tapi ketika dia melihat ke arah Jabber, Jabber benar-benar telah menggila. Bahkan dia terlihat seperti monster daripada manusia. Rudo kemudian mulai menyadari sesuatu dan mengatakan di dalam hatinya, dia benar-benar kehilangan kesadarannya karena racunnya sendiri. Jimat dari Grace hanya bisa mendeteksi kebencian. Aku tidak menduga dia bisa mengatasinya dengan cepat. Dia punya banyak pengalaman dan persiapan yang sangat baik. Benar-benar sangat berbeda daripada diriku. Tapi
Jika aku lihat baik-baik, bukankah sialan ini benar-benar agak gila? Entah mengapa aku merasa dirinya suka banget disiksa. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan Jabber yang kemudian melesat dan melancarkan serangan lagi ke arah Rudo. Bahkan dia tetap tidak menyerah meskipun semua serangan itu masih bisa diatasi Rudo. Bebatuan-bebatuan itu juga hancur tepat di hadapan Jabber. Rudo yang mulai kewalahan itu pun terus-terusan mencoba mengatasi serangan dari Jabber dan menghindarinya. Apalagi saat ini kekuatan Jinki nggak bisa digunakan dengan sempurna karena dia nggak bisa mendeteksi kebencian dari Jabber. Bahkan beberapa saat setelah kejadian itu, pertahanan milik Rudo pun perlahan-lahan mulai tertembus karena kemampuannya benar-benar nggak stabil dan Rudo tidak bisa mengatasi serangan yang satu ini. Sedangkan saat itu, sebuah cakar Jabber akan segera mengenai tubuh Rudo. Tapi sesuatu yang mengejutkan menyelamatkan Rudo. Tiba-tiba sebuah tongkat pun saat itu menghentikan tubuh dari Jabber. Itu adalah tongkat milik Zanka. Getaran yang amat kuat pun saat itu terjadi. Rudo saat itu penasaran apa yang terjadi pada Zanka. Kenapa tongkatnya bisa ada di sini? Beberapa saat setelah kejadian itu, kita mulai mendengar suara dari Zanka yang benar-benar merasa kesal. Dia telah tiba di tempat ini sambil mengatakan, "Hei sialan, kenapa kau malah pergi meninggalkanku dan malah bermain-main dengan bocah itu sebelum kau mengalahkanku? Apa maksudnya itu? Minggirlah Rudo, biar aku yang memberikannya pelajaran," ucap Zanka kepada Rudo. Beberapa saat setelah kejadian itu, Rudo yang melihat Zanka pun langsung mengatakan, "Kau ternyata masih hidup, tapi kau terlihat tidak baik-baik saja." Namun Zanka saat itu tetap memaksakan tubuhnya yang harusnya sudah terkena racun yang amat kuat dari sosok Jabber. Dia malah mengatakan, "Apa yang kau katakan Rudo? Aku ini baik-baik saja. Jangan meremehkan orang biasa seperti diriku. Ngomong-ngomong, kelihatannya kau sudah bisa menggunakan Jinki dengan benar. Benda seperti gurita yang ada di belakangmu itu juga kelihatan keren." Rudo yang ngedengar kata-kata kayak gitu pun bilang, tapi kemampuannya tidak bisa bekerja karena dia sepenuhnya kehilangan kesadaran. Benda itu akan bereaksi pada kebencian. Mendengar kata-kata seperti itu, Zanka pun benar-benar merasa bingung tentang apa yang harus dirinya lakukan. Dia kemudian mengatakan, "Kau tidak bisa menyerang dengan senjatamu, sementara aku tidak bisa bergerak banyak karena si pengecut yang di sebelah sana menggunakan racun kepada tubuhku. Rudo, biarkan aku yang menyerangmu saja," ucapnya kepada Rudo yang bikin wajah Rudo saat itu langsung terpelongo. Dan saat itu dia langsung nanya sama Zanka apa yang sebenarnya dia katakan. Zanka saat itu mengungkapkan, "Aku hanya ingin mencoba sesuatu. Bagaimanapun, aku hanya akan menyerangmu satu kali aja. Aku tidak bisa banyak bergerak, tapi jika aku menyerangmu ada kesempatan jika senjatamu akan bereaksi pada pergerakanku. Jika aku bisa mengenaimu sebelum cakarnya, maka semua pasti akan baik-baik saja." Rudo saat itu menanyakan, "Namun jika itu tidak berakhir seperti yang kau katakan, maka aku akan menjadi satu-satunya yang mati." Zanka yang mendengar kata-kata itu langsung bilang, "Tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Saat ini dia sudah bangun. Ayo Rudo, kembali berkonsentrasi." Kita kemudian diperlihatkan Jabber yang mulai menggila lagi dan melesat ke arah mereka berdua. Mereka berdua pun saat itu juga langsung menunduk yang membuat dinding bebatuan yang ada di belakang mereka saat itu sampai terbelah dua. Dan saat itu juga kita diperlihatkan Zanka yang mengatakan, "Jangan biarkan cakar itu mengenaimu sekalipun. Bahkan tusukan sekecil apapun mampu melumpuhkanmu untuk sesaat. Cakar itu membuatku sangat muak." Mendengar kata-kata seperti itu, Rudo pun mengatakan, "Jangan mengkhawatirkan apapun, aku akan baik-baik saja." Tiba-tiba Zanka langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Rudo yang membuat Rudo pun langsung bereaksi pada serangan itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Rudo langsung menghantamkan sebuah pukulan dan pukulan itu mengenai telak ke arah tubuh Jabber. Jabber saat itu terkena pukulan langsung. Rudo yang menyaksikan kejadian itu langsung panik dan bilang sama Zanka, Hei, aku bisa mati karena pukulan yang kau lancarkan sebelumnya. Kenapa kau malah memukulku dengan sungguh-sungguh?" Zanka yang ngedengar kata-kata seperti itu langsung bilang, "Aku nggak sengaja, tadi itu hanya percobaan. Nah, kurasa aku mulai menemukan sesuatu yang berhasil. Kalau begitu, kita akan melawannya dengan cara seperti ini." Beberapa saat setelah kejadian itu, kita mulai diperlihatkan taktik antara Rudo dan Zanka saat ini langsung diaktifkan. Di mana Jabber saat itu terus-terusan melancarkan serangan ke arah mereka berdua. Tetapi Rudo dan Zanka bisa mengatasi semua serangan itu dengan sangat baik. Meskipun ada beberapa timing yang agak meleset, mereka terus mengajar Jabber dengan cara seperti ini. Sampai pada akhirnya Jabber pun mulai kembali sadar. Dia kemudian mengatakan, Hei, bukankah kalianlah orang jahatnya di sini? Kenapa malah jadi 2 lawan 1? Ucapnya dengan rasa kebingungan.
Tetapi saat itu juga Zanka langsung menghantamkan tongkatnya itu ke kepala Jabber yang bikin Jabber pun saat itu juga langsung tertunduk. Beberapa saat setelah kekalahan dari Jabber, situasi pun perlahan-lahan mulai membaik. Tapi saat itu Zanka yang sudah sangat kelelahan bahkan sampai tepar di lantai. Dia mengatakan, "Akhirnya semuanya telah berakhir, aku tidak bisa bergerak lagi. Ini benar-benar sangat melelahkan." Sedangkan di sisi lain, Rudo saat itu mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dari Jinki yang sedang dirinya gunakan itu, di mana saat itu beberapa bagian dari Jinki itu mulai mengalami keretakan. Rudo yang melihat kejadian itu pun langsung panik dan langsung mendekat ke arah Jinki itu. Tetapi saat itu jimat milik Gris Lubion pun perlahan-lahan mulai hancur. Rudo dan Zanka yang melihat kejadian itu tentu saja merasa sangat kebingungan. Bagaimana mungkin jimat itu akan hancur ketika dirinya menggunakannya? Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Zanka bahkan mengatakan di dalam hatinya, apakah objek senjata itu punya batas waktu atau ada alasan tertentu. Sedangkan Rudo saat itu bersedih karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Gris Lubion. Semua ini adalah salahnya, itulah yang dikatakannya saat itu. Sedangkan di sisi lain, Zanka mengatakan kepada Rudo untuk berhenti bertingkah aneh. Tapi saat itu juga, Rudo perlahan-lahan mulai terjatuh dan mulai tidak sadarkan diri. Dari kejadian ini, Zanka mulai melihat luka yang saat itu ada di tubuh Rudo. Dengan kata lain, sebelumnya Jabber juga sempat melukai Rudo dengan racun yang dimilikinya. Namun tiba-tiba ketika Zanka merasa sangat kebingungan, dia mulai menyadari ada pergerakan yang aneh dari tubuh Jabber yang harusnya juga udah mereka kalahkan. Jabber tiba-tiba malah bangkit dan mengatakan kepada mereka semua, "Kita sepertinya terlalu banyak bermain-main. Aku bahkan sampai seperti ini. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Kurasa aku sudah melakukannya dengan baik selagi tidak sadarkan diri." Zanka yang melihat kejadian itu tentu saja akan terkejut banget. Jadi dia bilang sama Jabber, "Bagaimana mungkin kau masih bisa baik-baik saja?" Mendengar kata-kata seperti itu, Jabber langsung mengatakan, "Meskipun kau sudah mengukulku sampai babak belur, tapi semuanya karena cakar kiriku." Mendengar kata-kata itu dari Jabber, awalnya Zanka menganggap bahwa cakar kiri dari Jabber itu memiliki pemulihan. Tetapi Jabber saat itu tertawa dan bilang, "Tentu saja tidak, kau salah paham. Ini tidak bisa menyembuhkan apapun. Lihatlah, luka ini benar-benar sangat sakit tahu. Tapi itu bisa membuat rasa sakitnya menghilang untuk sementara waktu. Jika aku menggunakan terlalu banyak memang akan merepotkan tubuhku. Jadi aku hanya akan menggunakannya pada orang-orang yang sangat ingin aku bunuh. Aku tidak mengira akan babak belur seperti ini. Jadi aku berhutang budi padamu dan Rudo. Terima kasih banyak. Aku sudah terbiasa dengan racun kanan yang aku berikan kepadamu. Jadi jika aku memasukkannya ke dalam tubuhku hanya akan membuatku tidak sadarkan diri selama 10 menit. Tapi dalam kasusmu, aku rasa itu akan menghilang setelah setengah jam lagi." Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Jabber pun mengatakan, "Kalau begitu aku akan menusukmu sekali lagi." Ucapnya sambil menusukkan itu kepada Zanka agar Zanka tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang aneh juga di tempat ini. Entah mengapa saat itu dia tetap nggak membunuh Zanka. Dan di momen ini Jabber langsung mendekat ke arah Rudo dan bilang, "Terima kasih karena telah menunggu. Ayo kita pergi." Ucapnya sambil mengangkat tubuh Rudo dan pergi meninggalkan Zanka. Zanka yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Sedangkan di sisi lain, Jabber saat itu mulai mengingat dua rekannya yang telah dikalahkan oleh Zanka. Ketika dia ingin menjemputnya, tiba-tiba dia jadi mager karena pasti akan ada orang yang menjemput mereka berdua. Jadi dia hanya bisa membawa Rudo. Sedangkan Rudo yang saat itu masih memiliki sisa kesadaran mengatakan, "Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Semua ini salahku. Gris, tolong maafkan aku." Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Jabber yang saat itu berada di luar. Entah mengapa Jabber merasa sangat kebingungan. Harusnya dia masih berada di dalam ruangan, tapi kenapa semuanya malah menjadi luar ruangan? Dari kejadian ini kita mulai diperlihatkan seseorang yang saat itu muncul yang tidak lain adalah Rio. Rio saat itu menatap Jabber sambil mengatakan, "Ketemu juga dirimu." Sedangkan di sisi lain, kita mulai diperlihatkan sebuah sosok dengan payung yang saat itu melancarkan serangan yang sangat mematikan ke arah Jabber sambil menangkap kembali tubuh Rudo. Ini membuat tubuh Jabber pun saat itu terpental dalam jarak yang sangat jauh. Yaps, itu tidak lain adalah Engine yang telah tiba di medan pertempuran. Dia datang untuk kembali menjemput Rudo. Saat itu Engine langsung mengatakan sesuatu dengan wajah yang sangat menyeramkan. "Ya ampun, keberanianmu untuk datang itu adalah malapetaka. Kelihatannya ini akan membutuhkan pembersihan yang layak."
ucapnya kepada sosok Zaber. Dan beberapa saat setelah kejadian ini, mereka semua pun mulai berdiskusi satu sama lain dan menganggap ada banyak bahaya yang akan mereka lalui jika mereka langsung masuk ke dalam tempat itu. Tapi saat itu Enjin mengatakan kepada rekannya untuk tidak perlu khawatir karena orang-orang ini tidak selemah itu. Mereka tidak akan mati hanya karena kejadian ini. Mendengar ucapan seperti itu dari Enjin, rekannya pun hanya bisa mempercayainya. Sedangkan Zaber yang saat itu terpental marah tertawa dengan wajah gilanya dan mengatakan, "Wow, banyak sekali orang-orang yang kelihatannya kuat. Begitu mereka hancur, mereka akan menatapku. Seperti aku ini adalah sampah untuk mereka semua. Ini membuatku menjadi sangat sulit. Apakah aku bisa mengatasinya?" Ucapnya sambil tertawa. Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan Enjin yang menanyakan kepada Rudo, "Rudo, apakah orang ini yang kau lawan selama ini? Orang ini sungguh-sungguh gila." Sedangkan Rio juga bilang, "Rudo, kelihatannya kau lebih baik dari yang aku pikirkan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu." Sedangkan dua orang lagi saat itu mengatakan, "Apa yang kau bicarakan, Rio? Dia bahkan makhluk malang yang saat ini sulit untuk bernafas." Sedangkan yang satu lagi mengungkapkan, "Tidak bisa dimaafkan, berani-beraninya kau melakukan hal ini kepada rekanku." Mereka semua pun saat itu marah kepada sosok Zaber. Sedangkan Zaber saat itu malah tertawa dengan wajah psikopatnya mengatakan, "Aku harus lari atau aku akan kehilangan kebebasanku. Aku akan memikirkan rencana kabur kalau seperti itu. Aku tidak peduli jika aku bisa menang atau berakhir dengan mati. Aku tidak bisa kembali sampai misiku terpenuhi." Ucapnya dengan wajah gila dan dia benar-benar gak mau kabur dari tempat ini. Ingin menangkap Rudo kembali ke bosnya. Tiba-tiba seseorang saat itu memeluk tubuhnya dari arah belakang. Dia saat itu mengatakan, "Zaber, sudah waktunya. Ayo kita kembali." Zaber yang mendengar kata-kata seperti itu pun bilang, "Tinggalkan aku sendiriku toh. Aku tidak bisa kembali. Aku harus membawa orang langit itu dengan diriku." Tapi saat itu Kuto malah mengatakan, "Waktu kita sudah habis dan antek-antek itu akan menghalanginya. Jadi ayo kita kembali." Sedangkan Enjin saat itu menyadari ada yang aneh dari gadis itu. Entah dari mana dirinya datang, bahkan Enjin tidak menyadarinya. Saat itu Zaber langsung mengatakan, "Meninggalkan urusan yang belum selesai seperti ini adalah sesuatu yang sangat menyebalkan dan aku tidak bisa melakukannya." Beberapa saat setelah kejadian itu, Kuto langsung mengatakan, "Tapi bos saat ini sedang tersenyum lebar." Tentu saja ucapan seperti ini langsung mengubah pandangan dari Zaber. Zaber saat itu mengatakan, "Baiklah kalau begitu, maaf ya kalian semua, aku harus pergi. Sangat disayangkan." Kita kemudian diperlihatkan dinding yang saat itu terdapat sebuah portal. Kemungkinan besar ini akan menjadi rute pelarian mereka. Rio yang melihat kejadian itu tentu saja merasa bingung dan bilang, "Ada lubang di dinding got itu. Apakah mungkin itu adalah alat yang mereka gunakan?" Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan Zaber yang mengatakan, "Rudo, aku tidak pernah terfikir akan sangat senang sekali bermain denganmu, walaupun kau itu orang langit. Dia mungkin belum sadar saat ini karena racun itu. Jadi aku titip salam ya sama Rudo," ucapnya kepada rekan-rekan Rudo. Sedangkan tiba-tiba kita mendengar suara dari Rudo yang mengatakan, Hei, sialan tidak berguna. Tunggu sebentar, aku masih belum selesai. Sampai kau membayar apa yang telah kau lakukan pada Gris berkali-kali, aku akan menghancurkanmu sampai tubuhmu itu hancur," ucap Rudo dengan penuh kebencian. Tetapi Zaber yang melihat kebencian yang saat itu mengarah ke arah dirinya malah merasa senang dan bilang, "Wow Rudo, kau hebat karena masih sadar setelah aku racuni. Itu adalah sesuatu yang sangat mengesankan. Aku suka semangatmu itu. Lain kali kita akan bertemu lagi." Oh iya, di momen ini Zaber juga sempat mengatakan tentang sesuatu yang dimiliki oleh Rudo. Itu adalah sarung tangan pemberian ayahnya. Dia saat itu mengungkapkan kepada Rudo, "Rudo, sepertinya kau punya seri itu juga." Tentu saja kata-kata seperti ini membuat Rudo merasa sangat kebingungan. Bahkan rekan-rekan Rudo saat itu benar-benar gak mengerti apa yang sedang dimaksudkan oleh Zaber ini. Dia mengatakan kepada mereka semua, "Menakjubkan, sungguh kebetulan. Bos pasti akan senang setelah aku memberitahunya mengenai ini. Saat ini kurasa aku tidak punya pilihan sama sekali. Walaupun aku gak mau pulang, tapi aku harus kembali. Lain kali, bersiap-siaplah dirimu," ucapnya kepada Rudo. Rudo saat itu merasa kesal dan tetap ingin mencoba bangkit. Tapi sayangnya racun itu tidak bisa membuatnya bangkit kembali. Dan kata-kata terakhir dari Zaber sebelum kepergiannya, dia mengatakan kepada Rudo, "Pastikan kau menjaga barang itu dengan baik dan ayo kita bermain-main lagi nanti," ucapnya kepada mereka semua. Saat itu
Portal yang ada di got itu pun tiba-tiba langsung menghilang gitu aja. Dan di momen ini Enjin bersama dengan rekan-rekannya menyaksikan semua kejadian itu. Sedangkan Rudo saat itu merasa sangat penasaran tentang apa yang dimaksudkan oleh sosok sebelumnya. Apa itu Seri dan apa kaitannya dengan sarung tangan Rudo. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita mulai diperlihatkan orang-orang yang mulai mengevakuasikan rekan-rekan mereka yang ada di dalam. Dan kita diperlihatkan Gris yang saat itu sudah terluka parah. Untungnya nyawa Gris saat itu masih ada. Dan di momen ini kita diperlihatkan Rudo yang meminta maaf kepada Gris. Gris, tolong maafkan aku. Jimatmu, aku malah merusaknya. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagimu, bukan? Gris yang mendengar ucapan seperti itu pun mengatakan, "Ya Rudo, itu memang sesuatu yang sangat berharga bagiku. Tapi aku sungguh senang jika itu bisa membantumu," ucapnya kepada Rudo sambil tersenyum. Rudo yang melihat semua kejadian ini pun tentu saja merasa tersentuh. Karena di dalam abis yang selama ini selalu ditinggalkan oleh orang-orang langit, terdapat banyak orang-orang baik di tempat ini. Episode kali ini juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!